Ikut aku. Kita akan melihat kisah tergila tahun ini. Ko, pemuda 20-an, berlari mati-matian dari kejaran monster. Dia menghindar. Dan monster itu malah menghancurkan tembok berkeping-keping. Dia menatap saat monster itu menarik kepalanya dari tembok dan kembali mengejarnya. 10 tahun lalu, sebuah portal menuju dunia bawah tiba-tiba muncul di tengah kota Tokyo. Berbagai macam monster buas keluar dari portal itu, membawa virus misterius mematikan. Mereka dijuluki pembawa wabah dan menyerang manusia secara membabi buta. Termasuk mereka yang telah mati karena penyakit itu. Korban tewas tembus 1 juta jiwa. Sejak itu, portal kecil bermunculan di seluruh Jepang dan mengeluarkan monster. Orang tanpa kekuatan, seperti Kaido, hanya bisa lari. Saat dia kabur sekarang, dia teringat hidupnya hanya berisi pelarian sejak orang tuanya tewas dan adik perempuannya terinfeksi. Kaido berlari melewati sekelompok pria yang menganggap kesialannya sebagai hiburan semata. Sedihnya, dia sama sekali tidak dihormati karena hanya seorang pembersih tingkat rendah. Salah satu pria di sana memegang kapak, mengumpulkan kekuatan berupa energi cahaya emas yang menyilaukan. Pria ini membangkitkan kekuatan khusus setelah menerima vaksin dari ekstrak monster. Dia lalu melempar kapak berenergi itu yang hampir menebas Ko. Untungnya, serangan fatal itu mengenai monster, membuat pria bernama Godai, pembersih tingkat 3, bersorak girang. Dia mendekati kepala monster untuk mengambil benda berkilau. Mereka terlalu sibuk mengagumi batu merah dari monster itu, sampai mengabaikan Ko yang kehabisan napas di belakang. Tiba-tiba, seorang wanita muda bernama Mizuno datang dan melapor kepada Godai bahwa semua monster di area tersebut sudah musnah dan portal telah tertutup. Karena semuanya sudah aman, Godai menyuruh timnya untuk segera bersiap. Dia sengaja bicara keras agar Kaido dengar bahwa misi jadi gampang. Karena Kaido dijadikan umpan, pemuda itu pun merasa sangat tidak berguna. Setelahnya, Kaido berada di ruang tunggu rumah sakit, mengecek ponselnya dan melihat saldo rekeningnya nyaris kosong. Mizuno duduk di sebelahnya melaporkan bahwa hasil tes menunjukkan tidak ada yang terinfeksi. Kaido mengeluh bahwa tes wajib pasca misi ini sangat merepotkan, membuat gadis itu membentaknya agar lebih peduli pada kondisinya. Kaido merenungkan penyakitnya, yaitu defisiensi imun spesifik. Artinya, dia sama sekali tidak punya kekebalan terhadap virus bawaan monster, membuatnya bisa langsung tewas hanya dengan satu goresan kecil saja. Meski dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang mengidap penyakit mematikan ini, dia meyakinkan dirinya untuk bersyukur karena kondisi ini sangat memancing perhatian monster, menjadikannya umpan paling sempurna. Mizuno merasa sangat sedih melihat Kaido menerima kesialannya. Pemuda itu berkata, dia baik-baik saja, meyakinkan diri bahwa penyakitnya adalah anugerah jalan pembuka menjadi seorang pembersih. Dia lalu meminta maaf karena membuat Mizuno cemas. Namun, gadis itu menggenggam tangannya dan berkata, Kaido berhak dihargai, terlepas dari kondisinya. Dia berjanji akan terus melindunginya sampai hari itu. Tiba-tiba sadar dengan tindakannya, wajahnya langsung memerah malu. Mizuno beralasan ingin membeli minuman, lalu lari meninggalkannya. Kaido merasa sangat malu karena hidupnya terlalu menyedihkan. Sampai seorang gadis harus bersumpah melindunginya. Saat dia bergumam bahwa adiknya, Mio, tidak boleh melihatnya begini. Adiknya ternyata sudah di sampingnya dengan tatapan tajam. Mio berkata, dia tak menyangka kakaknya bisa akrab dengan perempuan. Kaido menyangkal, menyebut Mizuno hanya rekan kerja, tapi adiknya merasa dia bohong. Kaido mengganti topik, bertanya, kenapa dia keluyuran? Keluyuran, dia bercerita, sudah membasmi banyak monster untuknya. Hari ini, gadis kecil itu tersenyum bangga pada kakaknya. Sebelum tiba-tiba batuk parah berkali-kali, dia memberitahu kakaknya
Dia baik-baik saja, dan lanjut memuji kakaknya sebagai pahlawan. Kata-katanya bikin Kaido sedih, merasa seperti seorang penipu. Pemuda itu memeluk adiknya, bersumpah akan menemukan obat untuk penyakitnya suatu hari nanti. Mio berkaca-kaca, menyuruh kakaknya jangan terlalu memaksakan diri. Mereka saling melambai saat perawat mengantarnya kembali ke kamar. Tiba-tiba, Kaido mendengar bunyi dari jam tangannya. Dia mengeceknya, melihat peringatan bahwa portal dimensi akan segera muncul. Gawatnya, sebuah portal terbuka tepat di luar rumah sakit. Tempat banyak orang tak bersalah berkumpul. Godai mengeluh karena harus bekerja lagi, tapi bersyukur portalnya muncul dekat pasukannya. Tiba-tiba, kepala monster serigala buas keluar dari dalam portal. Perhatikan baik-baik, regu itu sadar. Monster ini sangat berbeda. Saat lebih banyak makhluk serigala keluar, mulai terlihat jelas bahwa versi yang ini bisa berdiri tegak dengan dua kaki. Pasukan bersiap dalam formasi tempur saat monster-monster itu menyerbu. Godai mengayunkan kapaknya, menghantam tepat di wajah monster itu dengan sangat kuat. Hantaman keras membuat monster itu terpental. Tim bersorak, tapi senyum Godai memudar saat melihat kapaknya retak setelah serangan itu. Saking terkejutnya, salah satu anggota tim lengah, lalu ditindih, dan digigit oleh monster yang baru saja terpental tadi. Dia menjerit minta tolong, namun timnya membeku. Monster itu langsung mencabut nyawanya dalam sekejap mata. Di hadapan mereka, pasukan panik parah. Belum pernah menghadapi horor semacam ini. Godai bingung kenapa serangannya gagal. Melihat kapaknya yang retak, dia baru sadar bahwa kekebalannya terhadap monster ini sudah hilang total. Mereka panik, sadar tak berdaya melawan monster mengerikan itu. Tiba-tiba, pria yang baru mati tadi bangkit kembali. Tim menatapnya ngeri saat dia berdiri. Dengan cara tidak wajar, menatap balik ke arah mereka. Pria itu mengamuk layaknya hewan buas, menyerang mereka. Godai yang ketakutan menebas zombie itu pakai kapak, membuatnya kembali terpental. Pasukan kebingungan total. Kalian dan aku tahu, monster biasanya cuma memangsa manusia atau menginfeksi mereka sampai jadi abu. Akan tetapi, monster-monster di depan mereka ini membunuh dan mengubah korbannya menjadi zombie buas. Godai dan pasukannya sangat ketakutan, lalu berbalik kabur menuju rumah sakit. Saat masuk, Kaido bertanya, apa misinya sudah selesai? Mendengar suaranya, Godai menyeringai jahat. Dia menyuruh pemuda malang itu untuk menjalankan tugas aslinya sebagai umpan hidup mereka. Saat Kaido masih bingung mencerna maksud kata-katanya, puluhan zombie dan monster menjebol pintu kaca rumah sakit di belakangnya. Belum sempat dia menoleh, orang-orang di dalam rumah sakit sudah mulai dihabisi dengan sadis. Dia syok berat melihat manusia saling serang. Di saat dia lengah, Godai memanfaatkan celah itu untuk mendorongnya ke arah monster. Tim pengecut itu lari, meninggalkan Kot dan orang-orang yang berhamburan. Kaido sadar, monster itu pasti akan mencapai kamar Mio. Putus asa, demi menyelamatkan adiknya, dia berteriak memancing para monster dan zombie untuk mengejarnya. Taktik ini sukses, mereka langsung memburunya, dan Kaido pun segera lari kencang. Berpengalaman kabur seumur hidup, dia meluncur sempurna di bawah sofa yang menghalangi jalan. Dia lalu menyambar kruk medis dan melemparnya. Satu zombie tersandung kruk itu, memicu efek domino yang menjatuhkan semuanya. Sementara itu, sosok misterius dari seberang portal diam-diam terus mengawasi Kaido. Sosok ini menjilat bibirnya seolah menemukan mangsa lezat. Di rumah sakit, Kaido melihat seorang ibu dan anaknya akan diterkam zombie. Dia melesat menerjang makhluk itu, mencegahnya melukai mereka. Dia meneriaki wanita itu agar lari. Sang ibu pun kabur menggendong anaknya. Kaido lega melihat mereka selamat. Sayangnya, dia sangat lengah sampai tak sadar zombie lain sudah menyusul dan mulai menggerogoti lengan kirinya. Tubuhnya langsung ditindih ke lantai saat kawanan monster mengerubungi dan memangsanya. Memori menyedihkan berkelebat cepat di depan matanya. Kematian orang tuanya, nasib buruknya,
sebagai pembersih. Namun, di antara semua rasa sakit itu, dia teringat satu memori indah saat dia dan Mio bahagia. Saling berpegangan, tangan. Dia menolak mati, bertekad menyembuhkan sang adik. Bagaimanapun caranya. Dan percayalah padaku, ini baru permulaan. Jam tangannya berbunyi. Sebuah portal gila terbuka tepat di sini. Kumpul bareng gue. Kalian bakal lihat keajaiban plot armor. Di depannya, layar jam tangan menunjukkan tingkat kontaminasi menembus angka 10.290. Dia syok berat. Sampai tiba-tiba, sesosok bayangan misterius muncul dari dalam pusaran itu. Sosok ini memegang sabit kematian yang memancarkan aura mengerikan. Dia langsung mengayunkan sabitnya, dan Ko cuma bisa pasrah menutup mata, menunggu ajalnya. Tapi, saat buka mata, dia sadar kalau dia sama sekali tidak lecet, dan semua zombie di sana sudah terbelah. Dalam hitungan detik, mayat-mayat itu jadi debu dan berjatuhan. Penyelamat misterius ini bilang ke Keo kalau dia sudah menunggu mangsa lezat, sepertinya seumur hidup. Jadi sayang banget kalau dibiarkan mati konyol. Penyelamat ini ternyata cewek cantik. Dan dia mengajak Kaido jadi inangnya. Saking fokusnya, Kaido memperhatikan si cewek. Dia sampai tidak sadar ada kawanan zombie dan monster yang merayap di belakangnya. Si cewek cuma menjentikan jari. Dan Kaido langsung dengar suara menjijikan di belakangnya. Dia menoleh dan melihat kalau para zombie itu sudah tertusuk dan tergantung di duri-duri merah raksasa yang tiba-tiba muncul dari tanah. Cewek ini mengejek mereka sebagai pecundang menyedihkan. Karena berani mencuri mangsanya, dia langsung menghukum mereka dengan hukuman mati. Lewat perintahnya, duri-duri itu makin tajam, menusuk dan melubangi tubuh para monster dengan brutal. Dia mengangkat tangannya, durinya makin panjang, dan Kaido cuma bisa melongo syok. Cewek itu lalu menurunkan tangannya, bikin semua monster itu meledak, hancur. Sisa tubuh mereka berserakan di tanah, bercampur serpihan duri merah. Kaido melihat sekeliling, menatap ngeri pada mayat-mayat cacat yang sekarang sudah tidak bernyawa. Dia menatap cewek itu, benar-benar tidak percaya sama kekuatan gilanya. Cewek ini mau ngobrol sama Kaido, tapi merasa tempatnya kurang estetik. Tiba-tiba energi merah mengangkat tubuh Kaido. Saat dia melayang, cewek itu juga ikut terbang. Kaido menatapnya penuh rasa curiga, bercampur takut. Dia makin jantungan, waktu cewek itu mendadak ada di belakangnya, dan menjilat luka di pipinya. Dia bilang, kalau mereka harus pindah ke tempat sepi, biar dia bisa menginfeksi Kaido dengan benar. Kaido jelas panik dan bingung abis. Dalam sekejap mata, dia sudah berpindah ke atap gedung. Luka-luka di wajah dan lengannya tiba-tiba sembuh sendiri. Dengan perlahan, dia sadar semua lukanya sudah hilang, tidak berbekas. Wajah cewek misterius itu muncul di depannya, bilang kalau proses infeksinya sudah selesai. Jia juga memperkenalkan diri sebagai Tia. Kaido langsung mikir kalau ini artinya dia bakal mati sekarang. Tapi Tia bilang dia tidak bakal melepaskan Kaido segampang itu. Waktu ditanya apa dia ini monster pembawa virus, Tia menjelaskan kalau dia, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia yang menetralisir virus zombie itu. Dia menyebut dirinya sebagai virus tingkat tinggi yang elit. Beda jauh sama monster rendahan yang tidak punya otak itu. Kaido langsung tergiur sama kekuatannya dan memohon agar Tia juga menyembuhkan adiknya. Dia cerita, adiknya sudah terinfeksi 5 tahun lalu dan dirawat di rumah sakit sejak saat itu. Tia menanyakan namanya, dan Kaido menjawabnya. Sayangnya, Tia bilang dia tidak bisa mengabulkan permintaan itu. Dia menjelaskan kalau dia cuma bisa menyembuhkan Kaido karena dia sudah bersarang di dalam tubuhnya. Mendengar itu, Kaido nekat minta Tia pindah ke tubuh adiknya saja. Tia tiba-tiba melingkarkan tangannya dari belakang, memeluknya, dan bilang Tia tidak bakal mau. Dia sama sekali tidak niat meninggalkan tubuhnya. Dan kalau itu terjadi, Kaido dipastikan bakal mati. Saat itu juga, Kaido tanya
Sebenarnya, apa yang cewek ini mau darinya? Wanita iblis ini menjilat bibirnya, bilang kalau dia bakal mengonsumsi Kaido sedikit demi sedikit, sangat pelan, sampai hari di mana Kaido mati. Cewek gila ini meyakinkan kalau ini kabar baik karena kehidupan sehari-harinya tidak bakal terganggu. Merendahkan Kaido ibarat hewan ternak. Di sisi lain, Godai lagi marah besar di rumah sakit lewat telepon sama bosnya karena dia baru saja diturunkan pangkatnya. Anggota regu yang lain menguping obrolan itu, mengeluh gimana mereka sekarang jadi kambing hitam karena para monster yang bikin kerusuhan dan membunuh banyak orang di sana. Mereka juga bingung kenapa monster-monster itu mendadak hilang tanpa sisa. Kesal abis, Godai mendatangi mereka dan mencari Ko. Mereka bilang ke kaptennya kalau mereka juga tidak bisa menemukan cowok itu. Godai langsung menuduh Kaido yang jadi penyebab para monster datang ke rumah sakit. Karena auranya sudah seram, anak buahnya cuma berani mengangguk setuju tanpa protes. Dengan tatapan membunuh, kapten ini bersumpah bakal menghabisi Kaido. Tepat saat itu, dia melihat Mio lewat dan langsung senyum licik, memikirkan rencana jahat. Sementara itu, Kaido lagi sibuk mencari Mayo untuk memastikan keselamatannya. Dia sadar, ada yang mengganggu pikiran cowok itu karena badannya gemetar parah. Kaido menjelaskan kalau orang tuanya dibunuh sama monster, dan dia benci. Fakta sekarang, dia harus hidup berdampingan. Sama, salah satunya, dia membalas kalau tidak adil menyalahkannya, karena bukan dia pelakunya. Terpancing emosi, Kaido berteriak kalau Tia tetap saja monster. Tapi, cewek itu cuma tersenyum, bilang kalau dia bakal kasih kompensasi sepadan. Dia menyebut para zombie itu sebagai mangsa dan mengingatkan Kaido kalau dia sudah digigit. Tia menjelaskan, pas seseorang jadi mangsa, virus di tubuh, mereka bakal mengubahnya jadi monster pemakan manusia. Kalian pasti sudah tebak arahnya kan? Tia berbisik, kalau dia itu spesial, Kaido dapat semua kekuatan fisik super dari monster itu, tanpa harus kehilangan akal sehatnya. Tiba-tiba, tangan kanan Ko membesar jadi wujud monster dengan cakar tajam. Bikin dia panik setengah mati. Tidak bisa dikontrol. Tangannya menghantam dan menghancurkan tembok di sebelahnya. Tia menjelaskan, makin dalam koneksi mereka, Kaido bakal jadi makin super kuat. Dengan senyum iblis, Tia bilang kalau sekarang Kaido punya kekuatan yang sangat dia inginkan, yaitu buat membantai para monster. Tia menyadari ada orang datang. Jadi, dia mengembalikan tangan Kaido ke ukuran normal. Biarpun bentuknya masih seperti monster. Teman satu regunya muncul. Jadi Ko pura-pura santai dan menyembunyikan tangannya di belakang. 3 orang menyebalkan ini bilang kalau mereka ke sini buat mengucapkan selamat tinggal. Dengan senyum super menyebalkan. Mereka bilang sudah tidak bisa lagi menutupi kesalahan Kaido yang dituduh menghancurkan rumah. Sakit. Kaido jelas mengamuk dan teriak, tidak terima. Mereka menjadikannya kambing hitam. Mereka malah membalas karena peran aslinya cuma umpan. Jadi, mending dimanfaatkan sekalian. Kaido jelas menolak mentah-mentah ide gila ini. Tapi, mereka mengancam bakal menggunakan adiknya kalau Kaido membantah. Bikin darahnya langsung mendidih. Mereka tertawa puas sambil bilang kalau adiknya sekarang lagi sama Godai dan pasti lagi menangis. Ketakutan. Kaido mencoba menerobos dan menyuruh mereka minggir. Waktu satu cowok sombong mengejeknya. Bam! Kaido langsung menonjok mukanya. Pukulannya saking kerasnya, bikin cowok itu terbang dan menabrak keras ke tembok. Saat pria yang pingsan ini jatuh, kelihatan banget tembok di belakangnya hancur parah. Dan dia terkapar dengan posisi super aneh. Temannya yang lain mulai gemetar ketakutan melihat Ko yang sekarang mengepalkan tinju monsternya di depan wajah mereka. Menyuruh mereka buat menyingkir. Di mata bawahan ini, Kaido sudah persis seperti monster sungguhan. Baru saja satu orang mau buka mulut, Kaido langsung menonjok. Mukanya tanpa ampun. Beda dari sebelumnya. Dia memastikan tonjokannya tembus sampai lawannya menabrak ke dinding. Orang terakhir nekat menangkap Kaido dari belakang dan mengunci lengannya. Tapi Kaido santai saja, memegang kepalanya, lalu membantingnya ke lantai. Pakai tenaga penuh, dia langsung lari
ke kamar Mio, menendang pintunya sampai terbuka lebar. Tapi ruangannya kosong melompong. Tiba-tiba handphonenya berdering. Dan ternyata itu panggilan masuk dari Mizuno. Tepat saat diangkat, cewek itu panik bilang kalau Godai sudah menculik adiknya. Dia kasih info kalau Kapten gila itu ada di tempat parkir dan menyuruh Kaido panggil polisi. Sementara itu di parkiran, Godai lagi menggendong tubuh adiknya yang pingsan. Sementara Mio berusaha mencegahnya, cewek itu teriak kalau ini penculikan. Tapi Godai tidak peduli. Dia langsung memukul Mio dengan tenaga gila. Melihat Mio terkapar, Godai jalan terus tanpa dosa. Dia menaruh Mayo di jok belakang mobilnya. Sambil duduk di kursi kemudi, dia senyum-senyum, membayangkan rencananya buat memancing Kaido ke markas asosiasi. Dia kegirangan banget memikirkan bakal bikin Kaido menanggung semua kegagalannya. Tiba-tiba, Kaido lompat dari lantai atas yang tinggi banget. Godai shock melihat cowok itu jatuh tepat di atas mobilnya. Dan makin jantungan saat Kaido langsung mencekik lehernya dengan buas. Kaido melemparnya terbang beberapa meter dari mobil. Di dalam pikirannya, Tia senyum bangga banget lihat inangnya jadi super kuat berkat kekuatannya. Kaido menghancurkan sisa bodi mobil buat mengecek keadaan adiknya. Setelah lihat dia aman, Kaido mencari Mizuno yang ternyata pingsan di aspal. Tiba-tiba, si kapten berubah jadi liar dan wajahnya bertransformasi. Ngeri! Tia kasih tahu Ko kalau kapten itu sudah terinfeksi dan hampir berubah jadi monster. Ternyata dia habis digigit dan sekarang targetnya cuma membunuh Kaido. Dia menyerang brutal, tapi Ko menghindar dengan santai. Jujur, kita pasti makin tidak sabar lihat kelanjutan duel gila ini. Kaido mencoba bicara baik-baik, tapi serangannya sama sekali nggak berhenti. Gila. Kaido menahan kapak, itu cuma pakai tangan kosong. Dia langsung nanya, apa salahnya sampai Godai tega bawa-bawa adiknya? Sambil tersenyum ngeri, Godai jawab, ini bukan soal benci. Nyulik adiknya dan bunuh Kaido cuma cara dia buat buang stres. Coba kalian bayangin betapa emosinya Kaido pas bajingan ini cerita kalau waktu dia nyulik adiknya. Dia sengaja banget ngomong kalau pekerjaan kakaknya itu taruhan nyawa setiap saat. Murni cuma demi bayar tagihan rumah sakitnya. Godai cerita dengan puas gimana wajah adiknya langsung ketakutan setengah mati waktu dia berbisik kalau semua penderitaan ini adalah salahnya. Mendengar itu, Kaido ngamuk berat, sampai cengkeramannya meremukkan logam kapak Godai. Sang kapten menendangnya, tapi Kaido sama sekali nggak goyah. Godai lalu mengayunkan kapaknya lagi, berniat menghabisi Kaido selamanya. Tapi dia baru sadar kalau bilah kapaknya sudah hancur lebur dan jatuh ke tanah. Mata Kaido benar-benar menatap seperti iblis sekarang. Tanpa ampun, dia meninju Godai tepat di bagian perutnya dengan kekuatan penuh, bikin dia terpental jauh tanpa sisa napas. Belum sempat sadar, Kaido langsung menendang wajahnya. Tendangannya begitu brutal, sampai tubuh Godai berputar kayak gasing di udara. Tia yang takjub langsung komentar betapa sakitnya serangan itu. Godai terlihat tak bernyawa. Jadi, Kaido mulai melangkah pergi. Tapi tiba-tiba, sang kapten yang terinfeksi itu berteriak histeris. Perlahan, tubuhnya membesar dan sangat cacat. Sukses bikin Kaido kaget bukan main. Monster itu terus menjerit dengan wujud barunya yang merah dan raksasa. Setelah berubah sempurna, dia langsung meninju Kaido, yang untungnya masih sempat menangkis. Tapi, tetap terlempar ke belakang karena saking kuatnya. Tia ngasih tahu kalau Godai sudah sepenuhnya berubah jadi feeder. Dia nanya, apa Kaido sanggup membunuh sosok yang dulunya manusia? Sepertinya, monster buas itu perlahan mendekati mobil dan membuka mulut lebarnya, bersiap memangsa Mio yang lagi tidur. Bikin Tia terkejut, Kaido langsung mengulurkan tangan kanannya. Dia membuang kacamatanya dan menyisir rambutnya ke belakang. Berubah 180 derajat.
Dengan aura yang mengancam, dia mengumpulkan energi luar biasa besar yang bikin monster itu waspada. Dari energi itu, dia menciptakan sabit maut milik Tia. Bikin wanita carrier itu tersenyum puas. Kaido menggenggam erat sabitnya, lalu menjawab Tia, kalau dia sama sekali nggak peduli, dia bakal bantai siapapun demi melindungi adiknya tercinta. Dengan persiapan tempur maksimal, Kaido menatap sang monster mantan kaptennya, yang dulunya bernama Godai. Monster itu mengamuk brutal ke arahnya. Perhatikan baik-baik ya. Ini momen epiknya. Tia penasaran. Gimana host barunya mengatasi ini? Saat monster itu makin dekat, Kaido dengan santainya memutar sabit mautnya dan menebas putus tangan raksasa yang mencoba meninjunya itu. Potongan tangannya langsung hancur, jadi debu, dan hilang di udara. Monster itu mengaum sampai bikin budek, lalu mencoba menyerang lagi. Kaido langsung menghindar, dan terus menghindari semua serangan brutalnya. Dia ngingetin kalau feeder itu nggak kenal rasa sakit. Jadi, dia nggak akan pernah berhenti sampai mati. Respon Kaido, dia langsung menyerang balik tanpa ragu. Dia menusukkan ujung sabitnya tepat ke dagu monster itu. Kaido teringat semua penderitaan dan siksaan dari Godai selama ini. Hal itu malah jadi bensin buat terus menyiksa sang monster tanpa ampun. Dengan nada sarkas, dia berterima kasih kepada mantan kaptennya karena sudah merawatnya. Lalu langsung mencincang tubuhnya jadi potongan-potongan kecil. Setiap bagian tubuhnya perlahan berubah jadi debu dan menghilang selamanya. Tak lama kemudian, Mio akhirnya membuka mata dan menyadari dia sudah kembali ke kasur rumah sakitnya. Dengan kakaknya yang panik luar biasa. Gadis itu bilang, kondisinya baik-baik saja. Tapi dia sama sekali nggak ingat apa yang terjadi setelah pingsan. Saat ditanya, apakah Kaido menyelamatkannya? Kaido menjawab, kalau Mizuno lah yang ngasih tahu lokasinya. Mendengar kakaknya menyebut seorang wanita, adiknya merasa ada yang aneh. Lalu nanya, apakah wanita itu yang dia lihat sebelumnya? Mio sadar betul kalau dia harus berterima kasih ke Mizuno nanti. Wajahnya langsung sedih saat teringat ucapan Godai yang bikin dia merasa jadi beban buat kakaknya selama ini. Namun, Kaido langsung meyakinkannya kalau mantan kaptennya itu cuma terinfeksi carrier jenis baru. Makanya dia ngelantur pas masuk ke kamarnya. Dengan senyuman hangat, dia menyuruh adiknya santai saja. Gadis itu lalu membalas dan bertanya, apa ini berarti kakaknya sama sekali tidak sengaja bahayain nyawanya demi dia? Sukses bikin Kaido kaget. Sambil menangis, Mio bilang dia nggak bakal memaafkan dirinya sendiri kalau kakaknya sampai terluka. Tersenyum ceria, Kaido membalas kalau kakaknya ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meyakinkan Mio kalau semuanya baik-baik saja. Mio menatap takjub, seolah kakaknya berubah jadi orang yang lebih percaya diri. Tepat saat itu, Kaido langsung melirik keluar jendela dan melihat polisi. Sudah ramai berkerumun di parkiran. Dia memperingatkan Mio kalau situasi mungkin agak kacau sementara waktu karena insiden barusan. Dengan lembut, Kaido langsung mengusap kepala adiknya sambil pamit buat pulang ke rumah. Dengan senyum manis, Mio melambaikan tangan. Tak lama kemudian, Kaido akhirnya tiba di kamarnya sendiri. Begitu dia duduk, Tia muncul. Kaido lalu meminta agar mereka segera bahas situasi aneh mereka, tapi langsung salah fokus. Kalian bisa nebak apa yang terjadi kan? Tia asyik baca majalah dewasanya Kaido. Lalu ajaibnya, dia mengubah wujudnya jadi mirip model seksi di majalah itu. Tia santai banget ngejelasin kalau virus tingkat tinggi bisa mengubah bentuk mereka sesuka hati. Sambil asyik membuka halaman, dia menggoda kalau hostnya ternyata doyan konten dewasa begini. Sukses bikin Kaido panik dan mukanya merah padam. Tia duduk di kasur dan menyuruhnya lanjut ngomong. Berusaha tenang, Kaido lalu nanya, apakah dia bisa pakai kekuatan Tia karena dia adalah hostnya. Sang carrier membenarkan tebakannya dan ngejelasin kalau Kaido sekarang jauh lebih kuat dari feeder biasa. Murni karena tambahan kekuatannya. Kaido langsung penasaran, apa ini berarti dia sanggup menghabisi carrier lain meskipun dia sama?
sekali. Tidak. Punya skill bawaan. Layaknya purifier lain. Tia bilang. Kalau dua virus bertarung, yang terkuatlah pemenangnya. Mendengar ini, Kaido langsung kegirangan. Tapi Tia malah merusak moodnya dengan bilang kalau dia itu masih terlalu lemah dan belum mampu menarik keluar kekuatan aslinya secara penuh. Tia ngejelasin. Kalau yang dia rasain itu baru secuil dan Kaido bakal makin overpower seiring hubungan mereka berdua yang semakin dalam. Parahnya, dia nambahin kalau umurnya bakal makin pendek karena proses ini. Bikin Kaido langsung ngebayangin Mio menangis karena kematiannya. Tapi tenang, Tia janji nggak bakal memaksa Kaido terlalu keras. Lagi pula, tujuan utama Tia adalah bertahan hidup bersamanya selama mungkin. Kaido ngasih tahu kalau mereka wajib merahasiakan ini dari asosiasi. Dia ngeri banget ngebayangin apa yang bakal terjadi kalau mereka tahu dia asik hidup bareng. Sesosok carrier, dia paling takut diincar sama purifier, petinggi asosiasi. Sejujurnya, Tia merasa nggak bakal kalah dari manusia manapun. Tapi demi keamanannya, dia setuju. Sambil mencondongkan wajahnya, sangat dekat Tia bertanya dengan tatapan menggoda, apa alasan aslinya? Karena Kaido mau memiliki Tia sendirian. Wajah Kaido langsung salah tingkah. Bikin sang carrier makin yakin, tebakannya benar. Sementara itu, di luar jendela, ada sebuah drone kecil terbang mengintai mereka. Diam-diam, tiba-tiba, ledakan keras menandakan munculnya pusaran baru tepat di tengah kota. Sesosok carrier reptil super raksasa keluar dari sana. Pasukan purifier dengan tameng andalan mencoba menahan monster itu, tapi pertahanan mereka gampang hancur. Di tempat lain, sebuah pesawat kargo mengudara tinggi di langit. Pintu belakang terbuka lebar buat pria yang siap terjun. Setelah hitung mundur, pria pedang besar ini langsung lompat terjun bebas. Di bawah sana, sang carrier terus membantai para purifier yang mencoba menghentikannya. Pasukan pertahanan sadar kalau nyawa mereka di ujung tanduk dan meneriakkan nama Tano agar segera masuk ke arena pertempuran secepat mungkin. Pria yang meluncur dari langit itu bersinar terang banget, layaknya bintang jatuh di atas carrier reptil tersebut. Pedang besarnya memancarkan energi gila saat dia menukik tajam ke arah monster raksasa itu. Dia mendarat sempurna, layaknya meteor. Benturannya sampai menciptakan gelombang angin kencang yang menghantam para purifier. Pria itu berjalan keluar dari kepulan asap dan dengan sombongnya bergumam kalau dia baru saja menambah satu lagi legenda ke dalam rekor kemenangannya. Tano melambaikan tangan santai kepada purifier yang bersorak gembira. Tiba-tiba, jam tangannya berbunyi. Dia langsung menebak, pasti ada misi baru. Jam itu ngasih info tentang munculnya carrier tipe baru akhir-akhir ini. Dan gimana? Nama Kaido kebetulan selalu ada di tengah kekacauan itu. Tano menganggap misi baru ini sangat layak untuk sosok sehebat dirinya. Dia tersenyum menyeringai. Mikir kalau bakal masuk ke pertarungan seru. Nah, sementara si sombong ini kegirangan. Coba tebak nasib MC kita? Kaido ngecek saldo rekening di HP-nya dan seketika kena mental gara-gara miskin. Saking depresinya, dia sampai sujud di lantai sambil teriak frustrasi. Karena bokeh, dia cuma bisa berharap dapat tugas baru buat nyari duit. Melihat itu, Tia bingung kenapa dia masih ngandelin asosiasi. Padahal dia udah bisa menghabisi monster carrier sendirian. Kaido pun curhat. Meskipun dia bisa dapat batu miasma mahal dari carrier itu, batunya terlalu berharga buat dijual bebas tanpa campur tangan dari pihak asosiasi. Mengingat hal itu, ayo kita ikuti kelanjutan kisahnya. Bersama, dia menjelaskan kalau mereka butuh batu miasma untuk mendanai purifier dan menjaga perdamaian. Tapi dia merasa bersalah kalau harus mengambil keuntungan diam-diam. Batu ini adalah jantung
monster yang bisa mengendalikan virus dan dijadikan obat untuk Mayo. Dia bersumpah tidak akan mengganggu penelitian pasien infeksi. Tapi, Tia mengingatkannya, kalau saat ini, untuk makan saja nyaris susah. Jadi sepertinya, dia terpaksa melakukannya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, menampilkan sebuah email dari asosiasi yang memberitahukan kalau sudah waktunya untuk mengikuti ujian kemampuan rutin tahunan. Tak lama kemudian, Kaido pergi ke tempat latihan asosiasi. Dia mendapat pesan kalau Mizuno tidak akan ikut berpartisipasi karena cedera dari insiden di tempat parkir waktu itu. Dia penasaran, acara macam apa ini? Dan Kaido menjelaskan bahwa ini ujian kemampuan rutin setiap distrik. Tujuannya adalah mensimulasikan skenario pertempuran nyata, guna menguji seberapa jauh seorang purifier bisa beradaptasi dalam berbagai situasi. Lewat hasil ujian inilah peringkat mereka ditentukan. Dia menjelaskan sistem level para purifier, di mana mereka yang masuk tingkat pertama adalah yang terkuat, sedangkan tingkat kelima dianggap lemah. Pas tahu Kaido malah peringkat 6, Tia mengejeknya sangat tidak berguna, karena bahkan tidak masuk tingkat 5. Kaido menyadari orang-orang menertawakannya karena dia cuma peringkat 6, tanpa kekebalan khusus. Dia menggertakkan gigi kesal saat terus diejek bahwa dia hanya berguna sebagai umpan dalam misi. Tia menyarankan untuk menghabisi mereka, tapi Kaido langsung menolak keras. Dia tetap kalem dan bilang harus menahan diri selama ujian agar tidak terlalu mencolok. Kemudian, instruktur menyuruh semua orang memakai rompi beban untuk lari halang rintang. Kaido hanya fokus memakai rompinya, ketika tiba-tiba salah satu pria menyebalkan mulai mengejeknya. Pria itu meledek Kaido karena tidak memancarkan energi peningkatan fisik seperti yang lain. Dia sangat sarkastis, bilang merasa kasihan karena Kaido tidak bisa memakai energi akibat tak punya kekebalan khusus. Si pembuli sengaja memamerkan tubuhnya yang bersinar. Kaido mencoba bersiap untuk lomba, tapi pria itu terus memancing emosinya dengan membawa-bawa adiknya yang terinfeksi. Kaido sekarang nyaris meledak, menahan amarah. Tapi pria sialan ini terus ngoceh bilang, adiknya lebih baik mati saja daripada terus menyusahkan dan menjadi beban bagi keluarga. Tepat saat instruktur menyuruh mereka bersiap lari, si pembuli sombong itu bilang akan menunggu Kaido di garis finish. Begitu instruktur memberikan sinyal, Kaido langsung berlari secepat kilat, melewati semua orang, dan membuat mereka syok. Dia sampai di jalan vertikal, bagaikan menara raksasa. Lalu, perhatikan baik-baik bagian ini, dia melompat gila-gilaan sampai semua orang melongo kaget. Saat Kaido terjun, Tia bertanya, kenapa dia tidak menahan diri. Dengan mata menyala penuh amarah, Kaido memberitahunya bahwa rencana barunya adalah meninggalkan mereka semua. Sementara itu, Tano sedang asyik mengamati balapan dari atas bukit. Kaido terus menerobos setiap rintangan gila yang ada. Dia memasuki area hutan di mana penonton memprediksi dia pasti melambat di kolam karena pijakan yang mengapung di air berjarak 3 meter. Tapi ternyata jarak lompatan Kaido sangat tidak masuk akal. Dia melompati semua pijakan dan langsung mendarat di seberang. Penonton pun syok dan mulai bersorak mendukungnya. Dia akhirnya melewati garis finish dan disoraki heboh. Saat melepaskan rompi bebannya, si pembuli menuduhnya curang, memakai beban palsu. Sebagai balasan, Kaido langsung melemparkan beban itu ke arahnya, membuat pria itu jatuh ke tanah dan ngos-ngosan kehabisan napas. Kaido lanjut ke tes palu dan menghantam target dengan kekuatan gila sampai tanahnya hancur, berantakan. Bola tes terbang melampaui puncak tiang dan melesat ke langit. Dia lalu pindah ke lapangan latihan, di mana senjata lempar jenis apapun bisa digunakan dari kejauhan. Targetnya adalah boneka tiruan, monster dan warga sipil. Kaido melempar sebuah bola ke arah target. Benda itu langsung menembus boneka monster. Orang-orang super kagum. Dia sudah sangat berubah. Tapi, bolanya sama sekali tidak berhenti melesat dan menghantam tiang logam papan skor
di kejauhan, membuat strukturnya runtuh, dan semua syok berat. Papan meledak saat menyentuh tanah, membuat Tia terkesan. Mereka yang tadinya mengejek Kaido, kini gemetar ketakutan di tanah, menyebutnya monster sungguhan. Tiba-tiba, Tia merasakan aura bahaya dan memperingatkan Kaido. Mendadak, sesuatu melesat turun seperti meteor dari langit, dan ternyata itu adalah pedang yang berhasil ditangkap Kaido tepat sebelum ujungnya menancap. Sosok misterius menginjak pedang tersebut. Kaido langsung mengenalinya sebagai Purifier kelas 1 Imperial. Bagaikan di komando, semua orang bersorak melihat Tano menantang si bintang baru. Pria itu menyebut nama Kaido, menandakan dia tahu identitasnya. Tano bilang Kaido sangat menarik perhatiannya, dan dia langsung menantang Kaido berduel. Tano turun ke tanah dan dengan santai mengambil pedangnya. Dia yakin sang Purifier muda pasti tahu siapa dirinya. Tidak mungkin orang-orang tak. Kalian dan aku pasti sepakat ini gila. Dia ini satu dari 7 Purifier kelas 1. Katanya, dia bisa membelah gunung dalam satu tebasan. Pria ini adalah pemegang rekor. Pemburu monster raksasa. Si hulu ledak manusia yang dicintai para dewa. Dengan sombongnya, Tano sesumbar akan mengevaluasi pemuda itu sendiri. Meski ini sebuah kehormatan, tapi ini juga tugas yang konyol dan mustahil untuk melawan petarung tingkat tinggi sepertinya. Menancapkan pedang besarnya ke tanah, dia mencabut pisau kecil dari gagangnya. Tak berniat serius saat menghadapi Purifier kelas 6. Meski dia sangat kuat, penonton tidak percaya dia akan bertarung seperti itu. Melihat belati mungil itu, Tia merasa kalau mereka sedang diremehkan. Tapi jujur saja, kalau tidak begitu, pertarungannya jadi tidak adil sama sekali. Berhadapan dengan sang rancor teratas saja sudah sangat menakutkan. Auranya yang luar biasa sudah cukup membuat banyak orang berlutut ketakutan. Tekanannya sangat nyata, dan seluruh insting Kaido berteriak waspada. Tersenyum mengerikan, Tano bertanya, apakah dia bertarung dengan tangan kosong? Meskipun Kaido biasanya tidak memakai senjata, dia mengambil pedang dari meja. Tahu, dia akan dihabisi kalau menolak melawan. Saat bersiap, sang bintang baru langsung diselimuti aura petir dan energi buas. Dia bergerak duluan, bermanuver, dan menusukkan pedangnya ke lawan. Sadar akan bahaya mematikan ini, peserta ujian lain langsung lari terbirit-birit. Kaido pun mencoba menghindar ke samping. Tapi Tano menyusul dengan sangat cepat. Mengeluh, dia tak datang untuk main kejar-kejaran. Mereka bentrok lagi, dan serangannya langsung mematahkan pedang baja milik Kaido. Dia bereaksi super cepat dan mengambil pedang pengganti. Menghadapi lawannya sekarang, Tano menyeringai senang, mengakui kecepatan dan ketajaman mata pemuda itu. Dia lalu melepaskan rentetan serangan brutal, bilang, pertarungan ini membosankan. Kalau Kaido terus kabur, Kaido sendiri setuju. Ini pertarungan sepihak dan mempertanyakan tujuannya. Tapi seperti yang dibilang tadi, Kaido sudah menarik minat rancor teratas itu. Sekadar mengobrol tak akan memuaskan orang gila ini, yang percaya bahwa saling memahami hanya bisa dicapai lewat adu pedang. Pemikiran yang konyol, dan orang waras pasti setuju. Meski Kaido mencoba membalas, pedangnya dengan mudah ditangkap, hanya memakai 2 jari saja. Dia syok berat melihat jurang kekuatan mereka. Terlebih lagi saat Tano mematahkan pedangnya jadi 2, menyuruhnya serius. Kaido melompat mundur untuk berpikir. Pria yang dihadapinya ini levelnya tak tertandingi bagaikan dewa. Bahkan saat dia menjadi monster, memutar otak, Kaido meraih objek raksasa. Sambil menggertakkan gigi, dia mengerahkan semua tenaganya untuk mengayunkan tiang lampu sorot yang dia hancurkan tadi. Tano sedikit terkejut. Tak menyangka benda sebesar itu akan menghantamnya. Kaido terengah-engah, kelelahan setelah menguras energinya. Namun, bahkan Tia saja harus mengakui betapa luar biasanya. Kalian lihat sendiri kan gilanya? Dia menahan benda raksasa itu cuma pakai 1 tangan. Perbedaan level kekuatan mereka ini
benar-benar mustahil untuk dilawan. Sini ngumpul. Aura orang ini sungguh bikin sesak napas. Sambil melempar lampu besar, Tano bertanya, sampai kapan dia mau menahan diri? Kaido cuma bisa keringat dingin dan berlagak tidak paham. Apa maksudnya? Saat debu pertarungan menyapu, sang pemurni mendadak menghilang. Cepat banget! Dia langsung ada di sebelah telinganya dan bilang dia jauh lebih kuat saat mengalahkan dewa. Kaido berbalik karena insting, tapi malah disambut sebuah tendangan keras, tepat di punggungnya. Pemuda itu langsung nyungsep cium tanah. Karena dia masih keras kepala dan tidak mau jujur, petarung tingkat atas itu terpaksa melaporkannya ke asosiasi. Pada akhirnya, Kaido ngaku kalau dia tidak bisa bilang apapun, tapi dia punya alasan sendiri, mencoba mencari sedikit simpati. Tano menyuruhnya menjelaskan kenapa dia susah payah jadi pemurni dari awal. Jawaban simpelnya adalah bahwa dia harus mencari cara untuk menyembuhkan adiknya yang terinfeksi. Dengan kata lain, dia sangat mengincar batu miasma, yang merupakan alasan paling masuk akal. Selama itu, demi Mayo, pemuda ini rela mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Setelah keheningan yang super canggung, Tano langsung melempar belati ke arahnya dan nyaris mengiris pipi Kaido. Dia bilang, dia ikut kasihan dengan nasib si kakak malang ini. Tapi, sebagai pemurni kelas 1, ada aturan yang wajib dia tegakkan. Melihatnya mengangkat pedang raksasa itu, Kaido bingung apa yang bisa dia lakukan dari jarak segitu. Seketika, dia muncul menyela untuk pertama kalinya, menyuruhnya kabur sekarang juga. Tano mengayunkan pedang dengan tatapan iblis, dan tebasan energinya membelah tanah, melahap semua yang ada di jalurnya. Tubuh Kaido langsung menghindar secara otomatis. Setelah mendengar peringatan dari sang pembawa wabah dari udara, dia melihat kehancuran gila cuma dari satu ayunan pedang, punya kekuatan tersembunyi, dan berani mati demi sebuah tujuan. Manusia seperti inilah yang paling gampang jatuh ke jalan ninja yang gelap. Tidak mau itu terjadi, Tano maju lagi, siap untuk menghapus ancaman itu. Detik ini juga, dia menyerang sambil menyuruh musuhnya jangan baper dan tidak membawanya ke perasaan. Saat berbenturan, sang pemurni kaget. Pedangnya berhenti total, ditahan oleh sesuatu yang sangat keras. Sensor di pergelangan tangannya berbunyi dan berkedip panik. Akhirnya, dia siap menunjukkan kekuatan aslinya. Asap merah meledak ke udara saat Kaido muncul dalam wujud terinfeksi, menahan serangan dengan sabit iblis super keren. Di sebuah ruang keamanan gelap, rekaman pertarungan Kaido melawan Dewa sedang diputar. Melihat wujud aneh manusia itu, Tano memastikan belum ada orang lain yang menonton video ini, karena bakal bikin gempar. Kalau sampai bocor ke publik, dia sendiri yang langsung menyita rekaman itu. Perhatikan dengan saksama. Disinilah semuanya memanas. Penjaga dilarang keras membocorkan informasi apapun. Sebelum pergi, dia menatap layar itu lagi, terhipnotis oleh tatapan iblis pemuda itu. Kembali ke arena. Ini persis seperti dugaannya, dan kekuatannya jauh melampaui kekebalan khusus yang biasa. Karena masih belum bisa memahaminya, dia memaksa Kaido untuk menjelaskan kenapa faktor kontaminasi aneh itu terdeteksi dari dirinya. Mereka berdua terus saling menekan tanpa suara. Tano menghela napas pasrah. Kecewa dengan aksi saling diam ini, dia memukul mundur pemuda itu dan mencoba menyederhanakan pertanyaannya. Dia langsung saja bertanya, apa dia itu? Pembawa wabah. Langsung dibantah cepat. Jadi, dia ditanya lagi, apa dia punya hubungan dengan makhluk itu? Ketahuan basah, dia bungkam lagi. Tapi diamnya itu sudah lebih dari cukup. Sekarang, makin yakin dan punya alasan yang kuat. Tano menaikkan drastis level kekuatannya dan menebas tanpa ampun dengan pedangnya. Kilatan matanya berubah total, dan Kaido hampir kewalahan meski dibantu kekuatan milik dia. Dia menahan serangannya. Tapi, gerakan si pemurni jauh lebih buas dan cepat dibanding saat pakai belati. Sementara itu, penonton berhamburan pergi, bingung dan terlalu takut untuk mendekat. Tano tersenyum melihat targetnya mundur, kagum
dengan pergerakan luar biasa yang dia lihat. Tapi, dia bilang, kekuatan sebesar itu malah terbuang percuma. Sementara itu, Kaido tidak punya waktu buat peduli karena dia perlahan mulai tersudut. Seolah bisa membaca pikirannya. Petarung tingkat atas itu mengancam supaya dia jangan pernah bermimpi untuk kabur darinya. Realita pahit mulai terasa. Dan yang bisa dia lakukan cuma memanggil sang pemurni dan mencoba memohon bahwa dia sama sekali bukan musuh mereka. Tapi, kalau dia mengaku sebagai sekutu asosiasi, harusnya dia tidak punya alasan untuk bersembunyi. Matanya, dengan sedih, menatap ke arah tanah. Kalau sampai mereka tahu soal kekuatan pembawa wabah ini, dia pasti bakal langsung dieksekusi di tempat. Celakanya, kalau terjadi sesuatu padanya, adiknya sudah pasti akan mati. Karena itulah, dia tidak membiarkan siapapun menghalanginya. Bahkan, jika itu asosiasi. Memahami hal ini, Tano terdiam dan mengklik pedangnya lagi. Dia maju menerjang, mencapai posisi musuhnya dalam sekejap mata. Dia bergerak lebih cepat sekarang karena paham betul tipe orang seperti apa yang dia hadapi. Saat Kaido gemetaran di tanah, sang pemurni menyampaikan teorinya. Kalau manusia bisa melampaui batas, itu pasti. Selalu saat mereka harus melindungi seseorang yang berharga. Persis seperti yang dia lakukan demi adiknya. Lebih dari itu, dia percaya orang seperti itu adalah orang yang pantas dia percayai. Tano mengangkat pedangnya dan bilang, akan menguji nilai pemuda itu lewat serangan berikutnya. Kalau dia tidak mau kehilangan masa depan adiknya, dia harus melawan balik, pakai semua kekuatan di tubuhnya. Melihat musuhnya terbang dibantu oleh senjatanya. Bahkan Tia ikut penasaran. Kalian pasti terkejut melihat ini kan? Kaido secara serius memanggilnya dan menyuruh sang pembawa wabah untuk memakan dirinya. Tapi tunggu, ini bakal bawa efek mematikan. Yang dia pastikan Kaido sudah paham. Umurnya bakal berkurang drastis. Tapi itu jauh lebih baik daripada mati dan meninggalkan Meo sekarang juga. Tersenyum, melihat tekad gilanya, Tia langsung menempel padanya. Bilang, dia harus mengabulkan permintaan inangnya. Dengan santai, dia menggigit leher Kaido. Dan infeksi itu langsung mengalir deras di sekujur tubuhnya. Meringis kesakitan, dia menahan semuanya. Di sisi lain, Tano menukik tajam dari langit. Siap mengayunkan pedang besarnya. Sensornya mendadak gila dan angka deteksinya naik drastis. Layaknya meteor yang mau menabrak bumi. Energi biru yang mematikan melesat ke bawah. Tiai selesai makan tepat pada waktunya dan langsung mundur saat tingkat kontaminasi inangnya tembus angka 1000. Dia dipenuhi kekuatan iblis yang luar biasa, tapi angkanya terus saja melonjak naik, memberikan segalanya. Dia mengayunkan sabit raksasanya, berbenturan langsung dengan meteor biru itu. Dua pemurni saling serang, mendorong satu sama lain pakai kekuatan murni. Dia menunjukkan tekad dan kekuatan luar biasa. Tapi, Kaido mulai amblas ke dalam tanah. Di sisi lain, Tano malah tersenyum sinis. Tidak bisa bohong, kalau itu nyaris saja. Pemandangan hancur berantakan. Saat sang petarung tingkat atas mendominasi dengan kekuatannya, dia berjalan maju, menembus debu dan asap, menatap remeh musuhnya, yang membalas dengan tatapan putus asa. Sebuah pisau kecil yang super tajam mendadak muncul di tangan Kaido. Lawannya mengangkat pedang besar. Tapi Kaido bergerak lebih lincah, bikin dia kaget parah. Pisau kecil itu membesar, berubah jadi semacam celurit, dan melesat cepat ke arah kepala target. Tapi Tano sekali lagi membuktikan jurang perbedaan kekuatan. Di antara mereka dengan memanggil perisai untuk menahan serangan kejutan itu, di luar dugaan, perisainya hancur dan pemuda ini, yang dikendalikan oleh ambisinya, langsung menyerang satu kali lagi tanpa ampun. Bilang kalau ini sudah cukup. Tano dengan santai menghentikan serangannya. Sebelum Kaido sempat bereaksi, dia meninju perutnya telak dan membatalkan wujud iblis pemuda itu. Sambil membopong tubuhnya yang tumbang, dia menyuruhnya untuk bangga karena dia pria yang pantas dipercaya. Kaido meringis saat dia sadar kembali, dan sebuah suara yang familiar
memanggil. Sebelum dia sepenuhnya sadar, Tano duduk di depannya, memperhatikannya, dan bilang santai saja. Tidak perlu terlalu waspada. Kalau niatnya mau menghabisinya, dia pasti sudah melakukannya dari tadi. Apalagi, dia sama sekali tidak diikat. Meski begitu, mencoba kabur juga, percuma saja. Karena mereka sekarang ada di dalam helikopter. Terbang jauh di atas lautan. Mereka menuju ke Tokyo, markas besar Asosiasi Pemurnian Khusus. Kaido langsung panik bukan main. Berteriak kalau Tano sungguh berniat membunuhnya. Menyerahkannya sama saja dengan cari mati. Tapi Tano membantah dan bilang dia tidak pernah niat menyerahkannya. Asosiasi cuma memanggilnya. Dan, ya, cuma itu saja alasannya. Lagi pula, dia sudah bikin banyak banget kerusakan pas tes penilaian kemampuan. Walau separuhnya karena si petarung atas ini sih. Selain itu, dia ingin Kaido menjelaskan insiden di rumah sakit dari sudut pandang pribadinya. Kalau ada rahasia yang tidak bisa dia bicarakan di markas, dia bisa jujur padanya. Sekarang juga, karena didesak begitu, dia akhirnya menceritakan semuanya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Tano akhirnya sadar kalau Tia yang terekam kamera adalah pembawa wabah. Dan fisik super itu murni efek samping. Jadi, inangnya langsung saja, mari kita ikuti terus ceritanya. Kaido masih kebingungan. Jadi Tia beralasan bukan sengaja menyembunyikan info. Tapi memang belum saatnya. Tano meminta si pembawa virus menampakkan diri. Tapi ditolak mentah-mentah olehnya. Dia merasa mereka pasti tidak akan cocok. Dan secara jujur, sangat benci sikap sombong Tano. Meski Kaido merasa mereka berdua sebenarnya mirip, dia menutupi penolakan itu dengan bilang, Tia mungkin terlalu malu bertemu pria tampan sepertinya. Ajaibnya alasan ini berhasil. Dan si pembersih sombong itu merasa maklum. Terlepas dari situasi aneh ini, pergi ke markas besar, tetaplah perjalanan yang bikin jantungan. Tano menyuruhnya tenang dan berjanji sudah menyiapkan rencana. Tak lama, helikopter mendarat dan mereka berdua pun masuk ke gedung. Pedu diberi peringatan terakhir agar tidak membocorkan rahasia hidup berdampingan dengan pembawa virus. Lagi pula, obsesi gila seseorang soal hal ini cukup membuatnya merinding ketakutan. Sesampainya di sana, dia mengetuk pintu masuk dan mereka segera dipersilakan masuk. Tano langsung memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa tujuannya adalah melaporkan hasil investigasi soal pembawa virus baru yang muncul di prefektur Saitama. Ruang rapat itu penuh sesak oleh banyak orang. Di ujung meja, duduklah Ketua Kuzuki, yang auranya jauh lebih menakutkan secara langsung aslinya daripada di televisi. Pemimpin yang tampak garang, itu memuji kerja keras Tano dan meminta laporannya segera, mengingat dia langsung melawan sang pembawa virus. Tano menambahkan bahwa dia ditemani oleh Kaido, lalu menyerahkan forum padanya. Dengan suara lantang, Kaido memperkenalkan diri dan menyapa mereka. Namun, Ketua menyadari Kaido hanya kelas 6, dan yang lain malah menertawakan sistem imun spesifiknya yang lemah. Mengabaikan ejekan murahan itu, dia lanjut menjelaskan ciri pembawa virus baru ini yang mengubah korbannya menjadi monster agresif, pembawa infeksi sekunder. Ini bukan sekadar info dari pengamatan langsung, tapi fakta yang didapat langsung dari Tia. Soal penyelesaiannya, dia mengarang cerita bahwa sebuah tangki oksigen kebetulan meledak dan menghabisi semuanya. Sekaligus, pria tua di sana mulai panik, memikirkan pembawa virus yang bisa menembus kekebalan khusus. Lebih parah lagi, fakta bahwa orang terinfeksi bisa menulari yang lain adalah info vital. Mereka yakin sifat Unico memancing para monster berkumpul ke satu titik, sehingga bisa dihabisi secara bersamaan. Mereka memuji kinerjanya yang hebat, karena sungguh sebuah keajaiban dia masih bisa hidup. Tapi tunggu dulu, Ketua Kuzuki sangat yakin ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari mereka. Perhatikan baik-baik ketegangan ini. Aura Kuzuki menekan semua orang di ruangan
sampai sulit menunduk. Kaido berusaha keras menahan tekanan dan menjalankan rencana tanpa ragu. Menghindari tatapan tajam mereka. Sesuai latihannya, dia mengaku terluka oleh pembawa virus saat bertarung. Para petinggi langsung mundur ketakutan. Sadar, dia tidak kebal dan bisa membahayakan mereka. Pemuda itu lalu mengklaim bahwa anehnya, dia tidak pernah menunjukkan gejala apapun. Kehabisan kata-kata untuk menjelaskan lebih jauh, dia melirik rekannya minta bantuan. Tano pun menyela, mengatakan ada sesuatu yang ingin ditunjukkannya. Dia menekan jam tangannya, lalu menampilkan hasil tes kemampuannya. Saat yang lain tersentak kaget dan penuh rasa curiga, ranker top itu menjamin tidak ada kecurangan sama sekali. Hasil tesco menunjukkan peningkatan yang sungguh luar biasa, drastis pada kemampuan fisiknya. Jadi, teorinya adalah paparan virus baru ini memicu sesuatu yang beda dari sekadar kekebalan khusus biasa. Jika ini benar, berarti ada harapan sangat besar baru bagi umat manusia. Dalam sekejap, harapan baru memenuhi ruangan itu. Persis seperti rencana awal Tano. Jika ingin menipu seseorang, mencampur sedikit kebenaran ke dalam sebuah kebohongan adalah trik paling ampuh. Dengan melakukan sandiwara ini, mereka berhasil menaikkan nilai keberadaan Kaido dan membuatnya sangat dibutuhkan. Dia mengerti, tapi ini baru fase pertama dari rencana mereka. Terlebih lagi, dia masih kebingungan memikirkan kenapa rancor top itu bersedia membantunya. Padahal, menyerahkan yang terinfeksi akan jauh lebih menguntungkan asosiasi. Dengan tatapan setajam silet, Tano berdiri, lalu menyuruhnya jangan sampai salah paham. Dia merobek lambang asosiasi dari bahunya, menegaskan bahwa dia hanya memihak pada keadilan itu sendiri. Yang lebih epik, dia menentukan sendiri apa yang dia yakini benar dan adil. Mendengar hal epik ini, Kaido teringat saudara perempuannya yang bangga memanggilnya pahlawan keadilan. Dia disuruh untuk ikut melakukan hal yang benar. Selama nilai dan prinsip keadilan mereka tidak saling berbenturan, Tano akan selalu bersedia mengulurkan tangan. Pemuda itu membungkuk dalam penuh rasa terima kasih. Tano bilang, ini masih terlalu cepat untuk berterima kasih. Tapi, Kaido sudah terlanjur menangis terharu. Kembali ke ruang rapat, Tano menjelaskan bahwa sangat berbeda dari pemilik imun khusus. Pedo bisa sepenuhnya menyerap virus dan mengubahnya jadi kekuatan sendiri. Tergantung sudut pandangnya, dia bisa jadi subjek berharga yang sangat mampu menjinakkan pembawa virus. Namun, seorang wanita tiba-tiba berdiri mendengar pernyataan ini. Tidak rela membiarkannya lolos. Pembersih kelas 1 lainnya, Rina, menatap mereka tajam. Tatapan matanya membuat pemuda kita merinding parah. Dan dia merasa wanita ini jauh lebih seram dari ketua Kuzuki. Rina berjalan mendekat, berkata seolah-olah mereka sedang membela para monster. Kepala para tetua langsung tertunduk saat diingatkan soal kerusakan akibat monster itu. Kalian paham kan? Pasti selalu ada karakter yang sangat menolak ide hidup bersama monster begini. Dengan sikap tegas, dia menghadap Tano dan menuntut agar Kaido dieksekusi detik itu juga. Tano berdebat menyebut pemuda itu sebagai korban. Sementara, Rina sama sekali tidak peduli. Nada suara mereka makin meninggi. Di setiap bantahan, sampai Kuzuki membungkam keduanya. Menegaskan, perwira kelas 1 tidak pantas bertengkar. Tidak ingin masalah membesar? Tano mengajukan sebuah proposal damai. Dia sepenuhnya memahami dan mengakui kekhawatiran Rina karena tidak ada jaminan Ko tidak akan lepas kendali. Jadi sampai mereka bisa memastikan kejinakannya. Tano mengajukan diri untuk mengawasi langsung si terinfeksi. Setelah hening sejenak, berpikir, Kuzuki setuju, ide itu masuk akal. Dan yang lain merasa lega dengan pengawasan pembersih kelas 1. Skill bicaranya sungguh luar biasa. Tano menggunakan argumen lawan bicaranya untuk membalikan keadaan. Demi keuntungannya, mereka nyaris mengesahkan keputusan itu sebelum Rina kembali protes. Merasa mereka berdua punya hubungan yang terlalu dekat. Karena alasan itulah, dia
Sangat ragu, Tano bisa bertindak objektif jika terjadi krisis. Saat ditanya solusinya, dia malah mengajukan diri untuk memantau si terinfeksi secara langsung. Setelah rapat yang gila itu selesai, Tano meminta maaf dengan tulus. Tidak menyangka, akhirnya malah akan jadi begini. Lebih dari itu, Kaido sangat penasaran dan bertanya soal Rina, karena dia tidak pernah melihatnya. Di berita, singkat cerita, wanita itu dijuluki sang pembunuh pembawa virus yang lebih mengerikan dari monster itu sendiri. Dia pun berjalan bersama supervisor barunya. Regunya beroperasi secara eksklusif di Tokyo, dan dia akan bekerja dengan mereka beberapa hari. Dengan kata lain, dia harus siap dihubungi kapan saja. Mengejutkannya, tiba-tiba Rina meminta maaf karena sempat tidak peka. Dia sama sekali tidak punya dendam pribadi dan hanya bereaksi berlebihan. Pada ucapan Tano tadi, Kaido pun bernapas lega. Selama dia tidak mencoba berteman dengan para pembawa virus, Rina tidak akan menyerangnya. Tiba-tiba dia nyeletuk di kepalanya, menganggap ini sebuah tanda bahaya besar. Rina meninggalkannya yang mematung, berjanji akan segera memperkenalkannya pada anggota regu. Saat berkumpul untuk misi, Kaido sudah membayangkan anggotanya pasti kelompok yang sangat kaku dan formal. Sambil menebak-nebak, Rina membuka pintu, meminta maaf karena membuat mereka menunggu. Namun di luar dugaan, sekelompok orang super aneh menyambutnya dan memanggil sang kapten. Seorang gadis bernama Yaji bertanya, "Apakah ada anak baru?" Menjawab hal itu, Rina memperkenalkan si pemula, menyebutkan kalau dia pembersih kelas 6. Natsu langsung meledak kaget. Tidak percaya kalau ada peringkat di bawah 5, tapi Suma rupanya tahu soal dirinya. Saya ketus bertanya, alasannya di sana. Menganggap Kaido cuma beban. Anehnya, bukannya Kaido, malah dia yang tersinggung dan menyarankan untuk menghabisi pria kasar itu. Kaido refleks teriak menolak dan mukanya merah padam. Saat sadar, dia berteriak di depan. Semua orang bingung. Mereka heran. Ada apa dengannya? Rina menjelaskan bahwa Kaido tadinya direncanakan masuk regu Tano sebelum akhirnya ditarik paksa olehnya. Keempat anggota itu membelalak kaget. Mendengarnya, Rina pun berlalu pergi setelah menyuruh mereka berkenalan baik-baik karena dia ikut misi berikutnya. Percayalah, kalian pasti ingin melihat aksi regu kacau ini selanjutnya. Anggota regu ngamuk menginterogasi hubungannya dengan Rina dan mengancam akan menghajarnya. Habis-habisan, jawabnya. Dia mengangkat tangan menyerah, mengaku tidak terlalu mengenalnya. Saat Rina lanjut bekerja, Yaji kebingungan, karena dia tidak tahu siapa kapten mereka. Yaji, sini temani, aku nonton kekonyolan ini. Dia bilang, cowok itu melewatkan hal terbaik. Lalu yang lain mengangguk. Tiba-tiba, amarah mereka hilang, dan malah memuja sang top ranker. Natsu mencoba cerita bagaimana kapten menyelamatkannya, tapi disuruh diam karena sudah sering cerita. Giliran saya yang memuji pesona alami kaptennya, merasa terhina dengan kata-katanya. Suma ngotot, pesona aslinya ada pada kecerdasannya. Yaji menyuruh mereka semua diam, menyebut mereka dangkal, lalu mengeluarkan ponselnya. Dia mau menunjukkan video kapten, bicara dengan kucing, pakai suara imut. Layar menunjukkan kapten bermanja-manja dengan nada lembut. Para pria sampai menangis terharu saat Yaji bangga mengangkat ponselnya. Tapi rekaman terpotong saat sepotong logam panjang tiba-tiba menembus perangkat itu, menancapkannya ke dinding di sebelah Kaido. Mereka menoleh kaget dan melihat Rina baru saja melempar pedang ke arah mereka. Dia memerah dan gemetar karena malu. Bilang dia menyita rekaman itu. Timnya buru-buru minta maaf, membungkuk dalam-dalam, sementara sang kapten terbakar amarah dan rasa frustrasi. Tiba-tiba, seorang pria tua ikut campur, menyuruh mereka berhenti bercanda. Torah, sang wakil kapten tua, mengumumkan bahwa mereka harus berangkat. Tak lama, mereka sudah berada di tengah menjelajahi hutan. Area ini punya tingkat kontaminasi 5.000 dan dianggap sebagai ancaman. Tingkat
sedang. Regu lain sudah mencoba membersihkannya. Tapi para carrier sangat waspada. Jumlah mereka pasti sedikit kalau mereka bersembunyi. Tapi ini pertama kalinya perilaku itu terlihat. Lagi pula, frekuensi kemunculan terowongan juga meningkat. Saat itulah, Kaido memperkenalkan diri ke wakil kapten. Bilang dia lupa menyapa sebelumnya. Mereka bertukar sapaan sopan. Tapi Taurus langsung memotong obrolan manis itu. Bilang dia cuma akan bekerja dan tidak lebih kalau dia berani ikut campur urusan pribadinya. Dia tidak akan ragu untuk membungkamnya secara permanen. Si anak baru akhirnya sadar kalau regu ini isinya orang-orang aneh. Soal rencana memburu para carrier bukanlah pilihan. Sekarang perhatikan baik-baik. Karena ini bakal gila. Tiba-tiba, monster raksasa menyerang Natsu. Memamerkan tubuh besarnya dan cakar hiu. Ini bukan masalah. Karena Suma langsung bereaksi, menarik panahnya, dan menembak lurus menembus lutut musuh. Monster itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Kalah. Tapi, carrier lain menyerang mereka. Mengaum dan menjerit dari belakang. Soya bersiap mengurusnya, tapi Suma malah menembak monster ini juga. Bilang siapa cepat, dia dapat. Perdebatan mereka terpotong karena targetnya terus menyeruduk maju. Bertingkah seolah dia tidak berlubang sama sekali. Jauh lebih tangguh dari dugaan. Dan dia tidak sendirian. Saat mereka lengah, monster yang tadi merayap ke si pemanah mencengkeram erat kakinya. Monster itu merangkak ke arahnya. Yeji berteriak saat musuh lain datang dari atas, bersiap menghancurkan purifier yang terjepit itu. Tidak ada jalan keluar. Mereka cuma bisa menjerit panik di detik-detik kehilangan sang rekan. Tepat saat itu, seseorang bertengger di bahu Natsu, menjadikannya pijakan. Kaido melompat ke udara, tepat di atas monster itu, dengan kedua tangan, mengepal erat. Auranya sangat mengancam. Energi iblis meledak saat dia memukul turun, membuat para monster saling bertabrakan. Semua orang terkejut. Tidak percaya melihat pameran kekuatan brutal tersebut. Tapi, tugas belum selesai. Dan sang purifier kelas 6 menoleh ke samping, melihat musuh mendekati seia. Sama seperti sebelumnya, ada monster lain menukik dari atas. Setelah menyudutkan targetnya, mereka berhenti total saat Kaido menatap tajam, mengirim hawa dingin ke tubuh mereka. Tak berdaya karena niat membunuhnya. Serangan mereka gagal. Tanpa ragu, dia mengambil satu monster yang kalah dan membidik para carrier yang gemetar. Dia membusungkan dada dan melempar teman mereka itu dengan satu tangan. Mereka terlambat menghindar dan terpental setelah dihantam tubuh raksasa. Akhirnya sadar. Sisa purifier bergerak dan memberikan serangan mematikan untuk mengakhiri pertempuran. Dengan ini, mereka membalikkan keadaan dan merebut kemenangan. Saat Kaido tersenyum, sangat puas dengan hasilnya. Yang lain menatapnya tidak percaya. Gerakannya barusan benar-benar mengerikan. Apalagi untuk seseorang yang bahkan tidak punya kekebalan khusus. Mereka sangat syok sampai bertanya-tanya, apa dia lebih kuat dari kapten mereka? Tiba-tiba, Torah memotong lamunan mereka, memuji gerakan pemuda. Itu, dia bertanya, apa ada yang aneh dengan kemampuan mereka? Dan memastikan semuanya normal. Setidaknya ini berarti mereka melawan carrier tipe lama, bukan yang baru. Orang lain yang sembunyi di pohon juga sama. Harusnya mereka sulit ditemukan. Dan perilaku agresif ini cuma bisa disebabkan oleh satu hal. Tia dengan gembira mengonfirmasi semuanya terjadi karena kehadiran Ko. Tipe lama bukan masalah. Tapi kalian sadar kan? Ada yang ganjil di sini, jauh di dalam gua, energi mengerikan, menyebar. Gelombang kedua. Carrier menyerbu masuk. Dan satu langsung terpental saat Kaido menendang wajahnya. Melihatnya kalah dalam satu pukulan, yang lain kembali kagum dengan kekuatan murni anak baru ini. Fakta, dia ada di kelas 6, sangat mustahil
Dan mungkin saja, dia sebenarnya lebih kuat dari sang kapten. Yaji membuang pikiran itu, menyebutnya konyol. Meski dia sendiri hampir setuju. Tiba-tiba, sebuah kelompok melompat ke arahnya. Tapi, mereka semua terbelah. Jadi berkeping-keping dalam sekejap. Rina menebas mereka semua, beserta keraguan anggotanya. Mengingatkan kalau mereka ada di wilayah musuh. Dia memimpin di depan, menyuruh mereka tetap fokus. Mereka bahkan tak bisa melihat gerakannya. Jadi, keempatnya bersorak. Yakin, kapten mereka sungguh yang terkuat. Segera, musuh ke-20 tumbang. Meski mereka berharap itu yang terakhir, jumlahnya tidak masuk akal. Semua yang mereka kalahkan punya tingkat kontaminasi sekitar 100. Padahal, area ini harusnya sekitar 5.000. Dengan kata lain, masih ada sekitar 3.000 musuh tersisa. Kaido meminta pendapat CF dan dia memastikan para carrier memang ada. Tapi, bukannya banyak musuh. Ternyata, cuma ada satu musuh terakhir yang kuat bersembunyi di kegelapan. Dia mengingat percakapannya dengan Dewa soal level tertinggi yang tercatat, yaitu 1.800. Fakta berbahaya ini menghantamnya, dan karirnya memperburuk situasi. Bilang musuh tidak murni bersembunyi. Tiba-tiba, tanah di bawah Yaji retak. Energi mengerikan, meledak, dan Ko nyaris terlambat. Menyelamatkannya, makhluk mirip perangkap lalat muncul dari tanah. Menjulang di atas para Purifier. Monster itu sudah ada di sana sejak awal. Beberapa tentakel lain melesat. Dengan satu menargetkan Suma, menyeret tubuh pemuda itu ke mulutnya. Sebelum mereka bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, rahangnya menutup rapat dan menelan Purifier malang itu. Bulat. Bulat. Dia tertawa kecil. Bercanda monster itu, tipe yang menikmati rasanya. Kaido memarahinya. Lalu anggota lain menyerbu untuk menyelamatkan rekan mereka, penuh amarah dan hasrat. Untuk menyelamatkan teman mereka, mereka melepaskan kekuatan penuh dan menyerang tanpa ampun. Tapi, senjata mereka hampir tidak berefek, karena tubuh utamanya tetap kokoh, tanpa goresan. Cairan kontaminasi merembes keluar, seolah menyembuhkan luka yang baru saja ditebas. Mereka berdua menjerit kaget, tak percaya. Sama sekali tidak mengerti situasinya. Monster itu memekik, dan sang wakil kapten adalah yang pertama sadar kalau mereka melawan carrier tipe baru. Sementara itu, Rina melesat maju, membawa pedangnya, melewati lautan tentakel di tanah. Dia menebas, semuanya berkeping-keping, dengan sangat mudah. Kaido kaget dan bingung melihat lukanya tidak dinetralkan. Dia menjelaskan, itu dinetralkan. Tapi energi bercahaya di sekitar senjatanya itu sangat padat, sampai-sampai regenerasi musuh tidak bisa mengimbanginya. Melihat kaptennya beraksi, Tora juga mulai bergerak. Tubuh utamanya pasti di bawah tanah. Jadi, dia mengangkat kapaknya, melapisinya dengan aura khusus, dan menebas sekuat tenaga. Energi gelap mengamuk, dan musuh sejatinya muncul. Kita berhenti di sini? Pastikan kalian tonton lanjutannya. Ayo kita mulai aksi gila ini. Akar menjalar keluar, mengincar pemuda yang lengah karena sedang menggendong Yaji. Untungnya, dia bereaksi cepat dan langsung kabur. Tapi, akar itu terus mengejar dari belakang, seperti misil pelacak. Jadi, Kaido menurunkan gadis itu dan berbalik untuk membalas. Dia mencengkeram erat akar tersebut, lalu menariknya paksa untuk menyeret musuh keluar. Dengan mengerahkan seluruh tenaga di tubuhnya, dia menggertakkan gigi sambil menarik kuat. Akhirnya, dia berhasil memaksa musuh itu keluar. Dia tersenyum, bilang, ini mungkin pertama kalinya makhluk ini muncul di dunia manusia. Bentuknya seperti manusia, tapi mengerikan. Dengan beberapa tanaman pemakan serangga tumbuh di tubuhnya. Kekuatan virus memancar dari pembawa level menengah yang belum pernah terlihat ini. Sangat ketakutan. Mereka mengecek tingkat kontaminasinya dan membeku. Radar menunjukkan angka di atas 3.000. Sungguh gila. Ada kekuatan sebesar itu di satu tubuh.
Jadi, Kaido mulai berpikir, apa dia harus membongkar kekuatannya juga. Mereka memanggil Rina, mengingatkan kalau Suma masih di dalam sana. Dengan tatapan tajam dan fokus penuh, dia bersiap lalu melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Tia lalu menjelaskan, beda utama pembawa level rendah dan menengah. Kekuatan murni memang benar, tapi level menengah punya kecerdasan. Saat sang kapten mau menyerang, wajah Suma tiba-tiba muncul dari tubuh musuh, matanya nyaris melotot keluar sambil menangis meminta tolong. Fokus Rina langsung hancur melihat kondisi anak buahnya. Tora berteriak, memarahinya karena kehilangan fokus, tapi terlambat karena musuh sudah bersiap memukul. Dia masih membeku. Jadi wakil kapten mendorongnya ke tempat aman, mengorbankan tubuhnya sendiri. Satu serangan telak membuatnya terpental. Lalu menabrak pohon. Pria tua itu langsung tumbang tak berdaya. Rasa dingin menusuk sang kapten yang biasanya tenang. Tapi dia tak sempat bernapas karena makhluk itu menyerang lagi. Dia berjuang keras melawan, mengayun, dan menebas. Tapi wajah pucat Suma yang terus mengemis, minta tolong, meruntuhkan tekadnya. Di sisi lain, Seiya membiarkan amarah menguasainya. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Dia menyerang pakai pedang permatanya. Karena kekebalannya hilang, tebasan itu cuma menggores akar tebal musuh dan malah bikin marah. Makhluk itu berbalik, lalu membuat salah satu mulut tanamannya menggigit tubuh sang pemurni. Melihat temannya dalam bahaya, Natsu bergegas mendekat, ingin segera mengecek kondisinya. Tumbang parah. Dia meringis dan menggeliat kesakitan saat virus menyebar ke seluruh tubuhnya. Temannya mendekat. Terlalu dekat. Seiya sudah sepenuhnya berubah jadi pemakan dan menggigit Natsu untuk menularkan infeksi. Saat itu juga, dua anggota lagi jatuh ke tangan sang pembawa. Yaji menatap diam. Dan kedua temannya balas menatap dengan mata kosong tanpa sisi manusia. Dia menolak percaya pada apa yang terjadi, perlahan berjalan maju. Sangat berharap kalau mereka masih baik-baik saja. Kaido mencoba menghentikannya. Bilang ini sudah terlambat. Tapi akar musuh menghalanginya mendekat. Dan pemurni malang itu terpaksa berbagi nasib yang sama dengan teman-temannya. Rina masih menangkis serangan tanpa henti. Ditambah beban mental dari mendengar tangisan Suma. Tubuhnya bergerak secara naluri, tapi mata dan hatinya sudah benar-benar hancur hampa dan menyerah. Lebih parahnya lagi, sisa anak buahnya mendekat dari belakang. Yaji, Natsu, dan Seiya menerkam. Buas dan bukan manusia lagi, karena virus menguasai total. Melihat mereka, dia terus teringat masa-masa bahagia mereka bersama. Dia pun hancur, tak sanggup menahan air mata, dan memejamkan mata seolah pasrah pada kematian. Benturan terjadi, tapi dia sama sekali tak terluka. Di dekatnya ada Kaido, melindungi kapten dari bahaya mematikan itu. Karena dialah target yang sebenarnya ingin mereka makan, dia dengan senang hati meladeni. Dia melindungi kapten, bukan hanya dari sang pembawa, tapi juga dari teman-teman pemakannya. Berteriak lantang, Kaido mengayunkan sabit raksasanya, melempar para pemakan menjauh dari kapten. Dia tanya apa Rina bisa jalan, tapi sang pemurni kelas 1 itu masih kaku. Rasa putus asa dan sedih terlanjur menusuk hatinya. Meminta izin sebentar, dia memanggulnya dan lari ke tempat aman. Sampai di dekat Tora, dia menurunkan kapten di sebelah wakilnya, lalu memintanya untuk mengobati Tora saja. Kaido berlari kembali bertarung, lalu detektor di pergelangannya berbunyi, menunjukkan tingkat kontaminasi 2000. Lewat angka ini, Rina memastikan kalau dia juga pembawa. Kaido melesat maju, bingung kenapa dia tetap aman meski digigit. Untungnya ada Tia di sana. Virus lemah begini sama sekali bukan masalah besar. Natsu maju duluan, melempar pukulan tanpa ragu sedikit pun. Kaido menghindar santai, lalu membalas dengan pukulan telak yang menjatuhkan temannya itu. Dua lainnya menyusul, tapi sabetan kilat punggung sabitnya
Sudah cukup memukul mereka. Mundur. Monster itu bertanya, kenapa Kaido tidak membunuh mereka? Tapi baginya, itu tak semudah bicara. Giliran level menengah yang menyerang. Jadi dia memutar senjatanya untuk bertahan tangguh. Membalas, dia mengayunkan sabit, memotong beberapa akar, tapi ujungnya mendidih dan sembuh lagi. Mereka menyerang lagi, pertarungan makin gila dan panas setiap detiknya. Rasa frustrasi mulai menguasai pikiran. Jadi Kaido menerjang beringas, sementara musuh memutar akar menjadi runcing tajam. Monster itu luncurkan jurus baru. Sang pemuda menghindar cermat, tapi akarnya melesat begitu kuat sampai memaksa Kaido merosot ke tanah. Dia bangkit dan menebasnya hancur. Tapi akar lain bermunculan cepat. Hujan duri ini rasanya tak ada habisnya. Dia pun mulai memakai tendangan liar. Selain senjatanya, kini sudah terbiasa dengan pola dan kecepatan musuh. Berhasil mendekat, dia mengiris tubuh monster itu. Tapi saat mau kasih serangan pamungkas, Natsu mendadak melompat padanya dari belakang, mendorongnya jatuh ke tanah. Mengabaikan monster sejenak, mereka bergulingan, dan Kaido menampar anggota yang terinfeksi itu. Masih berhati-hati, agar tak membunuhnya, dia menciptakan alat mirip paku raksasa, lalu memaku pemuda itu di pohon. Dua lainnya datang, menjerit kencang, tanpa akal sehat. Bergerak secepat kilat, Kaido melakukan hal yang sama untuk menghentikan pergerakan mereka. Sekarang, mereka cuma berteriak dan meronta, tak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia terkesan senjatanya tetap kokoh, meski terpisah dari badannya. Kerennya lagi, dia bisa pakai banyak senjata sekaligus. Memang, inangnya bisa diandalkan. Nah, kalian sepemikiran kan? Ngapain coba? Dia cuma menahan mereka. Tak ada gunanya menahan pemakan yang jiwanya sudah hilang, takkan bisa kembali. Jadi, manusia lagi. Kaido sangat tahu fakta ini. Dia terus mendesak, bilang kalau dia tidak masuk akal. Dan pada akhirnya, membunuh itu wajib. Hilang kesabaran. Kaido meninggikan suara, menegaskan, dia sudah paham. Dia terkekeh geli. Gagal paham soal manusia dan emosinya. Kini bisa fokus ke musuh. Kaido lari, maju lagi. Namun, monster itu tersenyum tipis. Punya rencana jitu melawannya. Dua akar melesat. Tapi bukannya menyerang Kaido. Akar itu langsung menusuk dada Natsu dan Seiya. Mereka ditarik paksa dari kekangan, lalu diangkat tinggi ke udara. Jia sempat mengira mereka diselamatkan. Tapi realitanya jauh dari itu. Pemandangan mengerikan terjadi. Tubuh mereka mendadak menyusut dan keriput. Energinya dihisap habis lewat akar di dada mereka. Intinya, mereka cuma camilan untuk monster yang kini meluap dengan energi. Manusia mengira para pemakan adalah temannya. Padahal salah besar. Pembawa menyerang manusia murni untuk mengisi ulang virusnya. Level rendah, itu bodoh. Jadi tak pakai infeksi dan langsung makan. Gagal mengisi apapun. Maklum, virus ini cuma bisa berkembang biak di dalam makhluk hidup. Jadi, pemakan yang diinfeksi ini sebenarnya adalah makanan super bergizi yang penuh stok virus. Ditambah lagi, pemakan serang manusia lain. Bikin lebih banyak pemakan dan makin luas. Menebar wabah virusnya. Sistem licik di mana makanan bertambah secara mandiri. Kaido mengamuk, merasa muak karena dia menganggap sistem itu hebat. Dia malah heran. Kenapa dia sangat marah? Padahal, manusia juga mengembangkan produksi makanan. Dia membentak Tia saat tubuh Natsu yang kering kerontang jatuh ke tanah. Sambil menangis, Rina cuma bisa menatap ngeri saat kehilangan anak buahnya. Satu demi satu. Benar-benar pemandangan tragis. Tapi, tak ada waktu untuk berduka. Karena camilan tadi bikin musuh makin sakti. Makhluk itu mengaum, pamer kekuatan. Kaido mencoba mendekat lagi. Tapi, serangannya jadi lebih cepat. Regenerasinya makin gila. Sabitnya yang besar pun mulai kewalahan. Percayalah, dari sini ceritanya makin liar. Jadi pastikan kalian nonton kelanjutannya. Sini, kumpul bareng gue. Sadar senjata biasa nggak mempan, dia malah asyik ngelamun, nyari ide lain.
Akibatnya, dia jadi telat sadar, pas ada banyak akar menjalar, yang tiba-tiba nyerang dari bawah tanah. Untungnya, lukanya nggak terlalu parah, dan dia bisa mundur. Tapi serangannya datang terus-terusan. Kayak rentenir, akhirnya, dia kena hantam sampai jatuh ke tanah. Setelah debunya mulai menghilang pelan-pelan, kelihatan Ko ngos-ngosan kehabisan napas. Akar-akar tadi udah putus dari tubuh utamanya. Tiba-tiba, Kaido muncul bawa senjata baru. Sekarang, dia pakai pedang ganda super tajam. Auranya penuh sama tekad pantang menyerah buat jadi pupuk kompos. Pakai pedang barunya, Kaido pasang kuda-kuda. Pas akar-akar itu meluncur cepat ke arahnya. Lewat fokus tingkat dewa, dia bisa nebak semua arah serangannya dan menebas semuanya dalam sekejap mata sambil ditatap tajam. Monster carrier itu teriak kesakitan dan frustrasi. Dia ngeluarin lebih banyak akar lagi. Tapi, sang pemurni dengan santainya menghindari semuanya. Nggak kayak tadi, jarak mereka langsung terkunci. Dan si musuh dibuat nggak berkutik sama sekali. Badannya dipotong-potong kayak sayuran, dan dilempar ke samping buat buka jalan. Kaido udah siap ngasih serangan. Penutup, ada tentakel lain yang melilit pedangnya dan menghentikan serangannya. Akar itu muncul dari bagian yang beregenerasi. Tapi kok santai aja, biarin senjatanya ditarik musuh. Lagian, itu percuma, soalnya pedangnya langsung lenyap dan muncul lagi di tangannya. Bikin si carrier kaget setengah mati. Dia langsung menebas wajah Suma. Karena topengnya hancur berantakan, monsternya langsung ngamuk brutal dan menyerang ke segala arah. Pemuda itu berhasil mundur tepat waktu. Dan setelah serangan tadi, wajah asli si carrier akhirnya kelihatan jelas. Dia cuma berdecak kesal. Ngelihat bentuk aslinya yang jelek banget, musuhnya udah nggak pura-pura lagi. Dan matanya berkedut cepat. Tiba-tiba, Yaji bereaksi dan menjerit. Padahal masih terikat erat di pohon. Di sisi lain, Rina lagi lengah karena sibuk ngurusin Tora. Monsternya ambil kesempatan ini buat nyerang target yang lemah. Kaido sadar apa yang terjadi dan langsung lari secepat kilat buat nebas akar yang meluncur itu. Dia berhasil nyelamatin kaptennya, tapi malah kena hantam akar berikutnya yang ngincar teman infeksinya. Panik pengen nyelamatin, dia ngelempar pedangnya yang nyaris aja tepat waktu buat menghentikan akar itu. Dia napas lega tapi, akar lain malah muncul dari bawah tanah. Meski datangnya tiba-tiba, dia sempat ngangkat tangan buat bertahan dan menghindari cedera yang parah. Masalahnya, serangan carrier ini gak ada habisnya. Sama kayak regenerasinya. Coba perhatikan baik-baik ya. Mereka udah kelamaan tarung, sampai akhirnya mulai kehabisan tenaga. Tia langsung nanya, apa dia bodoh? Soalnya, dia malah ngelindungin beban tim, padahal dia sendiri nggak punya serangan. Akhir, Ko nyuruh dia diam. Tapi Tia cuma tersenyum santai. Ini pertama kalinya dia lihat carrier, kayak yang ada di depannya ini. Dia mikir, apa bentuk tanamannya ini menyerap nutrisi dari tanah? Tapi kan carrier nggak gitu. Lagian, yang ini punya batu miasma yang tersebar di tubuhnya, bikin dia bisa regenerasi tanpa batas. Satu-satunya cara menang, cuma ngehancurin semua bagiannya sekaligus. Bahkan, yang ada di bawah tanah, atau bikin batas regenerasinya habis. Tapi, apa daya? Itu terlalu berat buatnya sekarang. Dan masih terlalu cepat buat ngelawan carrier tingkat menengah. Paling bener sih buang aja tuh beban tim dan kabur, nyelamatin diri sendiri. Waktu ditanya, apa dia mau mati? Konyol saat bertarung. Dia bilang sih, nggak ada niat gitu. Tapi, ya ujung-ujungnya bakal gitu. Kalau kondisinya begini terus, nggak rela ninggalin adiknya. Dia langsung nyuruh Tia buat makan. Dia lagi, ini udah kedua kalinya hari ini. Makanya, Tia nolak mentah-mentah, karena bakal bikin badannya hancur. Tapi demi Mio, dia rela kerja sama bareng carrier, bahkan berani bunuh orang yang dulunya manusia. Meskipun begitu, ninggalin temannya dan kabur, ketakutan gak akan pernah jadi pilihan buatnya. Tia
sampai ikutan emosi berat sama inangnya yang keras kepala ini. Pada akhirnya, dia setuju. Ngabulin permintaannya. Permintaannya langsung melilit tubuhnya. Dia bilang, bakal bikin gigitan ini sakit banget. Karena kok keras kepala. Dia menancapkan giginya ke badannya, ngambil porsi lebih banyak dari biasanya kali ini. Virusnya langsung menyebar cepat ke seluruh badannya. Waktu si carrier cuma bisa melongo kebingungan, Ko teriak dan kejang-kejang. Perubahannya instan banget, dan kekuatan besar langsung menyelimuti dirinya. Dengan begini, monster kelas menengah lemah itu nggak bakal ada peluang menang. Dan dia cuma tinggal menghancurkannya sampai habis. Penuh dengan energi virus yang meledak-ledak. Kaido langsung melaju kencang, secepat kilat. Sementara itu, Rina, kalian pasti merinding kan? Lihat ini, Rina cuma bisa melongo. Kaget. Pas inang itu mengaum pamer kekuatan barunya. Kaido mengayunkan pedangnya super cepat, memotong musuh jadi kecil-kecil. Enggak kayak tadi. Musuhnya nggak bisa regenerasi, dan cuma bisa nangis kesakitan. Sadar, bakal kalah telak. Monsternya menggali tanah. Panik pengen kabur. Kaido menatap sinis badannya yang menyedihkan, yang sekarang udah hilang semua. Rasa pedenya, dan cuma bisa merangkak ngenes di tanah. Tapi tenang aja. Dia nggak ada niat biarin monsternya kabur. Dia menancapkan pedangnya ke tanah. Bikin pilar-pilar energi meledak dari dalam bumi. Serangannya kena telak dan ngangkat si carrier balik ke atas permukaan. Tia senyum puas. Udah yakin mereka pasti menang. Pas lihat lukanya. Musuh itu nyoba regenerasi lagi, tapi tangannya cuma ngeluarin asap doang, udah nggak bisa numbuh lagi. Usahanya sia-sia. Karena carrier menengah mana bisa menang lawan carrier tingkat tinggi. Pas Kaido jalan, mendekat dalam diam, monsternya langsung gemetaran. Ketakutan. Kaido mengulurkan tangannya, bilang kalau batu miasmanya lagi ngumpul di satu titik. Tia sempat mau ngomong, tapi kaget dan diam. Dia sadar kalau Kaido sekarang bisa merasakan batu miasma. Masih ngambang, monsternya ngelakuin cara licik pakai wajah Suma lagi buat minta ampun. Hal ini bikin Kaido goyah, dan dia sempat nurunin tangannya karena ragu-ragu. Ngerasa Kaido melemah. Tia bilang, itu cuma tiruan dari manusia yang diserapnya. Dan pemilik asli wajah itu udah mati. Amarah langsung meledak di badannya. Teringat sama semua kekejaman yang dilakuin monster ini. Karena berani ngelecehin temannya, Kaido langsung menusuk dada monster itu dan mencabut batu miasmanya. Habis itu, monsternya langsung meleleh dan lenyap. Tak bersisa. Kaido masih emosi berat. Dia menggertakkan gigi sambil megang batu itu. Nyaris hilang kendali. Untungnya, dia bisa tenang lagi pas sadar apa yang terjadi sekarang. Di sisi lain, Tia tersenyum geli. Bilang kalau dia pasti udah paham sekarang kalau dirinya makin mirip. Kayak carrier, sambil ngeliatin batu miasma biru muda di telapak tangannya. Tiba-tiba, pandangan Ko mulai kabur dan gelap. Kecapekan dan kehabisan tenaga, dia jatuh ke belakang. Wujud virusnya pun menghilang. Pas angin dingin, niup badannya yang lemas, Rina muncul bawa pedang. Pikirannya berkecamuk mikirin kelakuan Kaido sebagai inang carrier. Mumpung badannya lagi lemas, ini momen yang paling pas buat habisin dia. Untungnya, Tora tiba-tiba manggil Rina. Minta, tolong. Waktu ikatan Yaji hampir lepas, dia sadar kalau dia baru aja ngegagalin niat Rina. Tapi pas Rina datang, mau bantu, asap merah malah balik lagi ke badan Ko. Dia berdiri, bawa aura gelap, dan secepat kilat, udah ada di belakang Rina. Buat nyerang, nggak siap. Serangannya kena telak, dan bikin ledakan tenaga yang gila banget. Rina terpental jauh, meninggalkan retakan gede di tanah. Dia ngomong, bilang, kirain serangannya sukses. Tapi sang pemurni kelas 1 itu ternyata bisa nahan. Dengar suara itu, Rina nanya, apa dia beneran kelas 6 yang mereka kenal? Wujud Ko akhirnya kelihatan jelas. Dan proses perubahannya udah jauh lebih parah. Nutupin seluruh badannya pakai aura merah gelap. Tia bilang, inangnya kelihatan capek.
Jadi dia ambil alih aja, tanpa izin. Meski masih syok berat, Rina perlahan sadar siapa yang ada di depannya. Dan si carrier dengan songong membenarkan itu. Sang pemurni langsung meledak marah. Yang malah makin meyakinkan buat nyerang dia. Gak kayak Tano yang pasrah. Cewek di depan mereka ini punya tatapan yang benci banget. Sama carrier. Dia nanya, mau diapain kok yang lagi diparasitin ini? Tapi kata Tia sih, ini lebih ke kerjasama, di mana Tia menekan infeksinya dan ngasih kekuatan buat bertarung. Sebagai gantinya, Tia cuma nyicip dikit. Rina ngotot kerjasama itu mustahil. Tapi si carrier ini bodoh amat. Sama omongannya. Nah, dari sini kalian dan gua tahu, tekad kuat Rina ini bakal jadi masalah besar nanti. Tiba-tiba, pedang raksasa keluar dari tangan Ko. Dan meski karirnya belum kekuatan penuh, dia, ayo, kita berdua, selami kekacauan ini. Aura kemurnian itu memukul mundur mereka. Dan Taurus mengeluh ini berlebihan. Dia disuruh menjaga Yaji, sementara sang kapten menahannya. Tapi, ketakutan jelas tergambar di wajahnya saat melihat detektor di pergelangannya. Tingkat kontaminasi mencapai nyaris 6.000, 2 kali lipat lebih tinggi dari monster sebelumnya. Muak dengan ini, dia menghunuskan pedang. Bersyukur identitas asli pembawa virus itu terbongkar. Sekarang, dia bisa memurnikannya tanpa ragu. Pedang mereka beradu, menerangi hutan gelap dengan kilatan cahaya merah dan emas. Di tengah pertarungan sengit itu, Kaido membuka mata. Dia terjebak di alam bawah sadarnya. Melihat siaran langsung pertarungan epik ini, melihat wajah sang kapten, dia langsung sadar siapa lawannya. Tiba-tiba, Tia muncul, menyapanya santai karena sudah bangun, dan bilang, dia cuma meminjam tubuhnya sebentar. Kaido kaget dan panik luar biasa. Tia blak-blakan, berniat menghabisi nyawa wanita itu detik ini juga. Mau bagaimana lagi? Sang kapten menyerang dengan niat membunuh jelas. Karena inangnya tak sanggup, Tia yang akan turun tangan. Kaido memberontak keras, berteriak menyuruhnya berhenti. Tapi percuma saja. Dia tak bisa apa-apa saat Tia menghilang licik. Sementara dia berteriak, pertarungan di hutan mencapai puncaknya. Sang kapten bertarung gila-gilaan untuk seseorang yang baru saja menangis. Rina menyerang, menolak mentah-mentah pujian dari monster. Tia tertawa kecil sambil menangkap pedang itu dengan tangan kosong. Itu tadi bukan pujian, katanya. Sambil mencengkeram kuat, dia membalas serangan. Tapi sang pemurni langsung melepaskan gagang pedangnya. Dia berputar, menghindar, dan melepaskan tendangan tajam ke kepala musuh. Meleset, tapi gerakan tak terduga itu sebenarnya mengincar senjatanya yang kini lepas dari tangan musuh. Rina melompat menangkapnya di udara. Dan dengan tebasan super mulus, langsung memutuskan lengan lawannya. Berputar mendarat, dia kembali mengayunkan pedang kuat-kuat untuk serangan penentu. Sayangnya, lawannya bukan manusia biasa, melainkan monster yang bisa meregenerasi anggota tubuh dalam sekejap. Lengan itu menyambung lagi, menahan pedangnya, dan berubah menjadi perisai tak tertembus. Nah, perhatikan baik-baik momen ini. Tia tersenyum sinis. Bilang dia cuma mengeraskannya sedikit. Wajah sang pemurni memucat. Sadar akan perbedaan kekuatan mereka. Senjatanya terpental dan kedua tangannya terangkat ke udara, menahan tinju musuh. Tia memperingatkan pukulannya kali ini bakal lebih keras. Sang kapten mencoba bertahan. Tapi, kekuatan luar biasa itu menerbangkannya jauh ke belakang. Menabrak pohon, dia jatuh berlutut, kehabisan tenaga dan terluka parah. Saat itu juga, liontin di lehernya hancur, memperlihatkan foto ayahnya. Dia teringat kenangan manis mereka. Menyaksikan ini, Kaido juga teringat orang tuanya dan bagaimana dia dulu ingin menjadi seperti ayahnya. Meski memalukan untuk didengar, menjadi panutan. Membuat ayahnya sangat bangga. Sayangnya, takdir kejam menyerang bertahun-tahun kemudian. Saat monster menghancurkan desa mereka, pemuda itu disuruh lari bersama Mayo. Sementara sang ayah menahan monster. Menatap kedua anaknya,
Sang ayah tersenyum dengan mata berbinar, mengatakan dia mengandalkan Kaido. Itu kata-kata terakhirnya sebelum dia menyeret monster itu jatuh ke jurang hutan, terbakar. Anak-anaknya cuma bisa menjerit dan menangisinya. Suara bising terdengar saat Rina memejamkan mata, pasrah, menyambut kematian. Tapi, tidak ada rasa sakit sama sekali. Dia menoleh dan melihat pedang musuh menancap dalam di pohon. Setelah lengannya mendorong senjata itu menjauh, Kaido berhasil merebut kembali kendali tepat waktu dan memarahi Tia karena bertindak sembarangan. Keterkejutan monster itu berubah menjadi hiburan melihat Kaido berhasil bangun paksa. Sang pemurni di depannya menghalangi tujuannya. Sama seperti saat melindungi adiknya, dia bisa menyingkirkan semua penghalang dengan mudah. Dia berteriak pada Tia, menegaskan, kaptennya bukan Tuhan. Dengan nada dingin, Tia membalas kapten itu cuma manusia. Mengembalikan kata-kata Kaido sebelumnya, bahwa monster akan selalu jadi monster. Lagi pula, Kaido sudah banyak berubah dan makin mirip dengan mereka. Menolak menerima kenyataan itu, tubuhnya mulai tumbang karena kelelahan ekstrim. Sebelum pingsan, dia mengancam Tia agar tidak membunuh rekan-rekannya. Bersumpah tidak akan pernah memaafkannya jika itu terjadi. Setelah itu, dia pingsan, jatuh ke pelukan sang kapten. Tia berbicara pada Rina, meski dia membunuh inangnya, Tia tak akan mati, malah makin kuat, tanpa batasan. Lagi pula, fakta bahwa inangnya menyelamatkan nyawa mereka itu nyata. Dan Tia ingin percaya, manusia tidak akan membalas budi dengan pengkhianatan. Teringat ucapan inangnya soal rekan. Tia menatap Yaji yang masih terinfeksi. Kilatan energi menyambar tubuhnya. Sang kapten langsung berpikiran buruk. Tapi monster itu menjelaskan dia cuma menyuntikkan sedikit virus untuk menahannya sementara waktu. Dengan begitu, urusan mereka selesai dan monster itu kembali menghilang ke dalam inangnya. Misi mengerikan itu berakhir dengan hilangnya lebih dari separuh anggota tim. Sang kapten meringis pedih, menangisi bawahan-bawahannya yang gugur. Meski hutan tenang, amarahnya tak bisa padam. Kalian dan aku pasti mikir ini sudah selesai kan? Beberapa waktu berlalu. Kaido membuka mata, terbaring di kasur asing. Dia langsung terlonjak kaget mendengar suara Rina. Dengan pakaian santai, kapten itu bilang, mereka ada di apartemennya. Pemuda itu mulai tenang. Tapi cuma sebentar. Karena mendadak ada Tano dan Tora di depannya. Dia menyadari ekspresi kontras kedua pria itu. Pemurni kelas 1 itu bertanya santai bagaimana kabarnya. Bilang, dia tertidur seharian penuh. Kaido menjawab, dia baik-baik saja. Tano menegaskan, tak perlu khawatir soal laporan asosiasi. Saat ini, cuma mereka bertiga yang tahu rahasianya. Di sisi lain, sang wakil, kapten tampak kurang ramah, dan mengeluh begadang semalaman, mengurus kekacauan mereka. Kelelahan maksimal. Dia mematikan rokoknya, berniat langsung memulai interogasi. Setelah penjelasan singkat, mereka lalu mengonfirmasi keberadaan monster tingkat menengah, dan yang lebih tinggi, menatap penuh kebencian, Rina menuntut alasan kenapa dia bekerja sama dengan makhluk menjijikkan itu. Tano langsung menyuruhnya menjaga ucapan. Merasa akrab, dia memanggil Kaido santai, membelanya bahwa dia bekerja dengan Tia demi menyelamatkan adiknya, bukan mengkhianati umat manusia. Merasa sangat bersalah. Sang kapten salah tingkah dan bilang bukan itu maksudnya. Sementara itu, Tora menyuruh keduanya tenang dan mengembalikan fokus pembicaraan. Dia bilang, sudah waktunya monster tingkat tinggi itu diperkenalkan pada mereka. Meski ragu, Kaido memanggil Tia, yang kemudian terwujud dan duduk di sebelah inangnya. Rina langsung bersiaga penuh, siap bertarung. Dia disuruh rileks, karena seharusnya tak ada lagi dendam. Sang wakil kapten setuju, mengingatkan atasannya soal kesepakatan gencatan senjata. Rina perlahan kembali menenangkan dirinya. Tanpa diduga, Tora berterima kasih pada Tia karena membantu memindahkan Yaji. Kaido bertanya,
Bagaimana nasib rekannya itu sekarang? Ternyata Yaji sedang dikarantina di fasilitas medis dan resmi dilaporkan gugur dalam tugas. Kalau diserahkan ke markas, dia pasti dijadikan kelinci percobaan. Tapi itu tak perlu, karena mereka bisa mengorek informasi apapun dari Tia. Sayangnya, Tia mengaku tak bisa menyembuhkan infeksi itu. Cuma menunda gejala sebelum akhirnya mati. Rena protes. Kenapa tidak melakukan hal yang sama seperti pada Kaido? Tia menjelaskan. Kaido kasus spesial karena dia sengaja menjaganya hidup sebagai inang. Kenyataan pahit menghantam sang kapten. Sementara itu, Tano ingin tahu lebih banyak. Jia bertanya soal monster emas dan tujuan mereka menyerang dunia ini. Dia bilang alasannya sangat jelas. Tapi saat dia mau menjelaskan, ledakan energi gelap nan mengerikan muncul. Kaget luar biasa. Dia membeku. Keringat dingin mengucur deras di wajahnya. Berusaha tenang, dia berbisik. Mereka akhirnya tiba. Monster tingkat atas memasuki dimensi mereka. Mengeluhkan betapa merepotkannya dunia ini. Dia marah. Dia tak melapor. Dan disinilah petualangan kita. Berhenti dulu. Monster kelaparan itu menatap jutaan manusia di bawahnya. Siap berpesta. Bayangkan saja. Krang, peringkat 4 dari carrier tingkat atas, malah santai, mau ngemil.